Nama aku Nirmala. Malam itu, aku duduk di sofa ruang tamu. Cahaya lampu berwarna hangat jatuh membentuk lingkaran kehangatan yang memeluk apartemen mewah kami seluas hampir 300 meter persegi di kawasan Kebayoran Baru. Aroma sop iga sapi yang kumasak sejak siang masih menguar di udara, berpadu dengan wangi bunga melati dari vas di atas meja, segalanya tampak seperti lukisan keluarga yang bahagia. Ruang tamu yang rapi, cahaya yang hangat, dapur yang masih menyisakan kehangatan. Bagas, suamiku, duduk di sampingku, menunduk menatap ponsel dengan saksama. Ponsel itu milikku, tetapi ujung jari yang sedang menggulir di layar adalah miliknya. Jari-jari Bagas, yang telah bertahun-tahun bekerja di depan komputer, sedikit kapalan, ujung jarinya yang hangat sesekali menyentuh punggung tanganku dengan lembut. Tangan kami bersentuhan begitu erat, siapapun yang melihat pasti akan tersenyum dan berpikir betapa mesranya pasangan suami istri ini. Nir, lihat ini. Akun yang ini, kan? Bagas mengarahkan layar ponsel ke arahku, suaranya pelan, diiringi sedikit kelegaan seolah baru saja berhasil memecahkan soal yang sulit. Di layar, tampak aplikasi mobile banking yang kukenal. Sebuah rekening atas namaku, dengan jumlah saldo yang tertera jelas, 10 miliar rupiah. Kolom penerima transfer adalah Agus, adik iparku. Di bawahnya, kolom jumlah yang akan ditransfer juga menunjukkan angka yang sama, 10 miliar rupiah. Aku merasa seolah ada yang meremas jantungku pelan. Tidak sakit, tapi sesak. Bagas berbicara cepat, seakan takut aku berubah pikiran. Pemilik rumahnya sudah mendesak. Sayang, kalau hari ini tidak ditransfer uang mukanya, rumah itu akan dijual ke orang lain. Beruntung ada kamu yang membantu. Keluarga Mas bisa selamat berkat kamu. Kamu benar-benar anugerah bagi keluarga Mas. Ia berbicara sambil tertawa, matanya menyipit dengan kerutan-kerutan kecil di sudutnya, yang dulu pernah kurasa begitu hangat. Aku mendengarkan ucapannya, tetapi telingaku justru mendengar suara orang lain. Suara ayah yang berat, serak, namun tegas, menggema di benakku. Nirmala, sebelum menikah, kamu harus siapkan pelampung penyelamat untuk dirimu sendiri. Ayah bukan tidak percaya pada Bagas, tapi ayah tidak percaya pada hati manusia saat dihadapkan pada uang dan kesulitan. Uang 10 miliar dan apartemen ini adalah keringat dan air mata, ibumu. Urus surat-suratnya sebagai harta bawaanmu. Anggap saja seperti membeli sekoci penyelamat. Lebih baik tidak terpakai, tapi saat dibutuhkan, itu akan menyelamatkan nyawamu. Hari ketika ayah mengatakan itu, aku mengerutkan kening. Ayah selalu berpikir negatif. Bagas itu orang yang baik sekali, tetapi pada akhirnya, aku menuruti nasihat ayah. Aku diam-diam pergi ke kantor pertanahan bersama ayah untuk mendaftarkan semuanya. Uang 10 miliar dan apartemen hampir 300 meter persegi di Kebayoran Baru ini seluruhnya adalah harta bawaan pranikahku, Bagas tidak tahu. Keluarga mertuaku apalagi, saat menandatangani dokumen, tanganku gemetar. Aku merasa bersalah, seolah sedang menghina cinta sejati yang sedang kujaga. Tapi sekarang, melihat Bagas dengan tangannya di atas ponselku, siap mentransfer 10 miliar rupiah kepada adiknya untuk membeli rumah, rasa bersalah hari itu menguap menjadi dingin. Mas, aku berusaha menjaga suaraku agar tetap normal. Itu kan uang warisan dari ibuku, kamu tahu itu. Dia tertawa lembut, seolah itu bukan masalah besar. Uang istri kan uang suami juga. Sayang, kita ini suami istri, satu keluarga. Kenapa harus dibeda-bedakan? Adik Mas sedang sangat kesulitan. Kalau bukan kita yang bantu, siapa lagi? Nanti kalau dia sudah sukses, dia pasti akan balas budi pada kita, kamu tidak perlu khawatir. Dia tidak menungguku menjawab, hanya menarik tanganku lebih dekat. Sudah, kamu tinggal tempelkan sidik jarimu saja, selesai. Cepat, sayang, biar Mas bisa langsung telepon dan kasih kabar gembira ke mereka. Aku menarik tanganku kembali, alih-alih menempelkan sidik jari untuk pemindaian. Aku berkata pelan, tidak apa-apa. Biar aku masukkan pinnya sendiri. Bagas sedikit terkejut tapi masih tersenyum. Kukira kamu malu-malu. Dia menekan kode sandi sesuai tanggal lahirku, sebuah tindakan yang sudah sangat biasa. Layar beralih ke tahap konfirmasi, dia menghela napas lega, seolah baru saja mengangkat beban berat dari pundaknya, lalu menekan tombol konfirmasi transfer. 1 detik. 2 detik. 3 detik. Layar tidak menampilkan pesan transaksi berhasil seperti biasanya. Sebaliknya, layar bergetar pelan, dan menampilkan sebuah notifikasi dengan latar belakang merah, dan tulisan putih, yang sangat jelas. Rekening ini adalah harta pribadi yang terdaftar sebelum pernikahan. Setiap transfer dana di atas Rp5.000 harus dilakukan langsung oleh pemilik rekening dan seorang saksi di bank. Transaksi online dengan nominal tersebut telah ditangguhkan oleh sistem.
Aku melihat dengan jelas pada detik itu juga, senyum di wajah Bagas membeku. Jarinya berhenti di tengah layar, matanya terpaku pada pesan itu, seolah melihat monster yang belum pernah ia temui seumur hidupnya. Dia menoleh cepat ke arahku. Apa-apaan ini, Nir? Suaranya serak seolah ada kerikil di tenggorokannya. Aku lebih tenang dari yang kuduga. Itu dokumen pendaftaran yang ayah minta aku buat sebelum menikah. Uang 10 miliar dan apartemen ini adalah harta bawaanku. Sudah tercatat jelas di dokumen bank. Jadi, transfer dalam jumlah besar harus dilakukan di bank. Di hadapanku dan saksi pendaftar, untuk sesaat, aku melihat 3 hal muncul di mata Bagas, keterkejutan, ketidakpercayaan, dan kemarahan yang membara. Dia merebut ponsel dari tanganku, membaca notifikasi itu lagi seolah berharap huruf-hurufnya akan berubah sendiri, tapi tulisan itu tetap sama. Jelas dan dingin, Bagas mengangkat wajahnya, menatapku tajam. Kamu mendaftarkan harta bawaan di belakangku? Dia tidak lagi memanggilku, sayang. Aku menarik napas dalam-dalam, dalam hati menyuruh diriku sendiri untuk tetap tenang. Sudah waktunya kan? Ayahku yang memintanya. Beliau takut jika terjadi apa-apa, aku akan dirugikan. Bagas tertawa, tapi itu bukan tawa yang kukenal. Tawa itu kering dan pahit, hebat sekali. Jadi, aku di mata ayahmu itu apa? Orang luar, bajingan yang mengincar harta kalian? Aku terdiam. Pikiranku melayang ke masa-masa beberapa tahun lalu. Hari-hari saat Bagas menjemputku, tak peduli hujan atau panas. Saat dia begadang memijat tanganku dan memasakkan bubur ketika aku sakit. Malam saat kami duduk memeluk lutut di balkon apartemen lama kami, berbicara tentang masa depan, dulu aku sangat yakin telah menemukan cinta sejati. Mungkin karena keyakinan itulah, hari saat aku berdiri di depan petugas pendaftaran, aku merasa sangat bersalah. Tapi sekarang, menatap pria di hadapanku, suami yang selama setahun terakhir dipuji semua orang sebagai suami idaman, wajahnya pucat pasi karena marah saat tidak mendapatkan uangku, rasa bersalah itu lenyap seperti asap. Dia membanting ponsel ke sofa dan langsung berdiri. Katakan padaku, kenapa? Kenapa kamu harus menyembunyikan ini dariku? Kamu anggap aku ini apa? Aku menatap lurus ke matanya. Ini uang peninggalan ibuku. Ayah ingin memastikan uang ini akan selalu menjadi milikku, apapun yang terjadi, hanya itu. Hanya itu? Hanya itu? Dia mengulang. Suaranya serak dan menekan setiap kata. Kamu takut aku dan keluargaku akan menipumu, kan? Tiba-tiba dia melangkah maju, mencengkeram pergelangan tanganku begitu erat hingga terasa sakit. Mas tanya sekali lagi. Kamu anggap Mas ini suamimu atau tidak? Atau dari awal sampai akhir, Mas dan seluruh keluarga Mas ini hanyalah benalu di mata kalian? Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku mendengarnya mengumpat. Ayahmu benar-benar penuh perhitungan, hebat sekali bapak dan anak ini. Umpatan itu seperti tamparan keras di wajahku. Sesuatu di dalam dadaku retak dan hancur berkeping-keping. Aku sadar, pada saat pria ini melontarkan kata-kata itu, cinta sejati telah mati. Aku menarik tanganku darinya, suaraku serak tapi tidak bergetar. Bagas, ini harta bawaan dari ibuku. Aku tidak akan pernah memberikan semuanya untuk adikmu membeli rumah. Kalau mau membantu, kita bantu sesuai kemampuan, bukan mempertaruhkan segalanya. Dia menatapku lama, matanya yang dulu hangat kini gelap seolah tertutup lapisan es. Baik. Kalau begitu, mulai sekarang kita harus jelas, kamu simpan milikmu, jangan salahkan Mas, kalau nanti Mas juga tidak sungkan padamu. Setelah berkata begitu, dia menyambar jaket yang tergantung di kursi, menendang sandal di dekatnya hingga terlempar, dan berjalan lurus ke arah pintu. Pintu dibanting dengan keras. Suara blam menggema di apartemen yang luas. Gema itu membawaku kembali ke masa lalu, ke hari sebelum pernikahan, ketika ayah memanggilku ke ruang kerjanya. Beliau meletakkan sebuah map koklat yang sudutnya sedikit usang di hadapanku. Nirmala, duduklah. Ada yang ingin ayah bicarakan. Saat itu, aku tidak tahu bahwa map itu adalah satu-satunya tali yang akan membuatku tetap berdiri di tengah badai yang akan datang. Map coklat itu tergeletak diam di atas meja kayu tua, sudutnya melengkung karena berkali-kali dipegang ayah. Sinar matahari sore menembus jendela, menyorot kerutan di sudut mata ayah, yang tampak semakin dalam dan lelah. Beliau menggeser kursinya mendekat. Suaranya pelan. Duduklah, nak. Ayah akan bicara tentang sesuatu yang mungkin membuatmu marah, tapi ayah harus mengatakannya. Aku duduk di seberangnya, merasa sayang sekaligus jengkel. Persiapan pernikahan sedang semarak. Keluarga kami sudah bertemu beberapa kali, semua orang memuji Bagas sebagai pria yang baik, sopan, dan tahu sopan santun. Ayah ikut tertawa bersama mereka, tapi aku tahu,
Di matanya selalu ada jejak kekhawatiran yang tersembunyi. Kamu sudah dewasa, ayah tidak bisa lagi mencampuri hidupmu. Ayah menyalakan sebatang rokok, tangannya sedikit gemetar. Belum sempat diisap, beliau mematikannya lagi. Tapi ada dua hal yang harus ayah jaga untukmu, hidupmu dan jalan keluarmu di masa depan. Kehilangan suami masih bisa cari lagi, tapi kalau kehilangan uang, rumah, dan harga diri, kamu mau kembali kemana? Aku tertawa, berusaha berbicara dengan lembut. Ayah, jangan bicara yang seram-seram begitu. Aku dan Bagas sudah pacaran bertahun-tahun, aku kenal dia mulai dari nol, orangnya baik hati, bukan mata duitan. Ayah mengangkat wajahnya, menatapku dengan tatapan yang anehnya sedih. Ayah tidak bilang Bagas orang jahat. Kalau dia jahat, ayah pasti sudah melarangmu dari awal. Dia pekerja keras, pandai bergaul, itu ayah akui. Tapi, nak, justru orang pintar itu yang paling mudah goyah ketika berada di antara bakti dan uang. Jangan lupa, di belakangnya ada keluarga sederhana, ada satu klan yang melihatmu seperti sekoci penyelamat. Beliau mendorong map itu ke arahku, suaranya memberat. Ibumu meninggalkan uang 10 miliar, dan apartemen ini bukan untuk kamu jadikan jaminan hidup satu keluarga besar, ini adalah tempatmu untuk mundur. Tempat di mana ayah dan ibumu bisa tenang melihatmu. Ayah sudah minta teman untuk menyiapkan dokumennya. Besok, saat kamu dan Bagas izin mengurus persiapan nikah, pergilah ke kantor pertanahan bersama ayah, daftarkan 10 miliar dan apartemen ini sebagai harta bawaan pranikahmu, nama suamimu tidak akan terlibat. Mungkin kamu merasa ayah berlebihan, tapi tolong, lakukan ini untuk ayah. Anggap saja agar ayah bisa tidur nyenyak. Aku menatap map itu, hatiku bimbang. Di satu sisi, ada wajah ayah yang tegas namun penuh cinta. Di sisi lain, ada senyum lembut dan perhatian Bagas yang tak pernah putus. Aku teringat malam saat hujan deras, dia menungguku di depan kantor hampir 1 jam hanya karena rapatku selesai terlambat. Aku teringat saat aku mengeluh ingin makan sate Padang tengah malam, dia rela menyetir setengah kota untuk mendapatkannya. Aku teringat saat aku nyeri haid, dia mencari obat, membuatkan kompres air hangat, dan berjalan mondar-mandir di kamar, seperti ayam kehilangan induk. Pria seperti ini, kenapa ayah menyuruhku menyiapkan jalan keluar? Ayah tidak percaya pada Bagas? Tanyaku lirih. Ayah menghela napas. Ayah percaya pada apa yang ayah lihat hari ini, tapi ayah tidak percaya pada hati manusia 10 tahun dari sekarang. Tidak ada yang bisa menjamin apa yang akan terjadi, nak. Orang lain akan baik padamu selama kamu masih punya sesuatu. Kalau kamu sudah memberikan segalanya, apakah mereka akan tetap sebaik itu? Hanya Tuhan yang tahu. Ayah hanya berharap, jika hidupmu suatu saat terpuruk, kamu masih punya rumah untuk pulang, masih punya uang untuk bangkit berdiri. Beliau menatap lurus ke mataku, berbicara perlahan, kata demi kata. Tapi jika nanti Bagas tetap baik, tetap mencintaimu seperti sekarang, dokumen ini akan selamanya tersimpan di lemari. Tidak akan ada yang menyentuh kebahagiaanmu, tidak ada yang lebih mengharapkan itu selain ayah. Aku terdiam lama. Hatiku terasa sakit dan sedih. Sedih melihat ayah menua begitu cepat sejak ibu tiada. Rambut putihnya bertambah banyak, malam hari sering batuk. Aku tahu uang 10 miliar dan apartemen ini adalah seluruh kepercayaan yang ayah berikan padaku. Jika aku menolak mentah-mentah, mungkin beliau tidak akan berkata apa-apa lagi, tapi aku tahu beliau tidak akan bisa tidur nyenyak berhari-hari. Akhirnya, aku mengangguk. Baiklah, ayah. Aku akan melakukannya. Tapi kalau Bagas tahu nanti, dia pasti akan sangat marah padaku. Ayah mengatupkan bibirnya, matanya memerah. Jika saat itu tiba dan dia marah padamu karena hal ini, maka kamu justru harus menyimpan map ini lebih erat lagi. Kamu mengerti? Keesokan harinya, aku memberitahu Bagas bahwa ayah mengajakku mengurus beberapa dokumen tanah peninggalan ibu yang masih tertunda. Bagas sedang sibuk dengan proyek baru, dia hanya menepuk pundakku, pergilah dengan ayah, biar beliau tenang. Yang penting, jangan sampai ditipu orang. Aku tertawa. Dalam perkataannya, ada kekhawatiran yang sama seperti ayah, hanya saja dia khawatir tentang asetnya dan keluarganya, sedangkan ayah khawatir tentangku. Kantor pertanahan berbau kertas dan tinta cetak. Aku duduk di samping ayah, mendengarkan petugas membacakan setiap pasal. Uang sejumlah 10 miliar rupiah, atas nama Nona Nirmala, dan sebuah unit apartemen seluas 280 meter persegi yang berlokasi di Kebayoran Baru adalah harta bawaan yang ada sebelum pernikahan, tidak akan digabungkan menjadi harta bersama setelah perkawinan dicatatkan. Setiap kalimat yang berlalu, hatiku terasa sedikit lebih perih. Saat menandatangani, tanganku gemetar hingga ayah harus meletakkan tangannya di atas tanganku, menekan dengan lembut. Tanda tangani saja nak.
Ini bukan surat cerai, tapi surat untuk sekoci kehidupanmu. Tidak ada yang ingin menggunakannya, tapi berlayar di lautan tanpa sekoci sama saja dengan bunuh diri. Aku menggigit bibir, lalu menandatangani. Setelah itu, hidup seolah berjalan mulus. Pernikahan digelar, Bagas tampak gagah dalam setelan jasnya, menggandengku ke pelaminan, mewakili kedua keluarga, berjanji akan menjagaku seumur hidup. Ibu mertuaku tersenyum lebar, tidak bisa menyembunyikan kebanggaannya saat berbicara dengan para tamu. Menantuku ini hebat sekali. Gajinya saja setara dengan 3 anak laki-lakiku digabungkan. Orang lain memuji, keluarga ibu beruntung, punya menantu perempuan yang lebih baik dari 10 anak laki-laki. Beliau hanya tersenyum, matanya berbinar puas. Bagas semakin perhatian. Dia mengantarku pulang pergi kerja. Saat hujan, dia membawakan jas hujan. Saat panas, dia menyiapkan payung. Malam hari, dia masuk dapur, menggoreng telur atau memasak sayur dengan riang. Lihat, Nir. Tangan programmer ini bukan tangan koki, tapi lumayan, kan? Masakannya seringkali keasinan, tapi aku tetap memujinya enak. Aku pernah berpikir, tidak akan ada pria lain di dunia ini yang lebih mencintaiku darinya. Tapi ada satu hal kecil yang saat itu kuabaikan. Sekarang, jika dipikir-pikir lagi, itu seperti retakan kecil di dinding yang menunggu air hujan merembes masuk. Setelah menikah, setiap bulan Bagas akan memintaku mentransfer sejumlah uang untuk ibunya. Ibu di kampung kasihan, lagi pula Agus masih menganggur, awalnya 5 juta, lalu 10 juta, kemudian naik menjadi 20, bahkan 30 juta. Aku pernah bertanya padanya, gajimu kan sudah kamu berikan semua padaku untuk disimpan, kenapa setiap bulan aku masih harus transfer tambahan? Dia tertawa kecil. Kan uang kita juga? Sayang, tidak akan lari kemana. Kalau Mas yang transfer, Ibu nanti sungkan. Kamu yang transfer, Ibu akan semakin sayang padamu. Nanti kalau ada apa-apa, Ibu pasti akan membelamu. Hatiku luluh. Siapa menantu yang tidak ingin disayang ibu mertua? Aku berpikir sederhana, bisa membantu ya bantu saja, toh bukan orang lain. Uang di rumahku sendiri saja aku tidak sayang, apalagi untuk keluarga suami. Hingga malam ini, pintu tertutup di belakang Bagas. Seluruh apartemen menjadi sunyi senyap menakutkan. Suara dengungan kulkas, detak jam yang ritmis. Aroma sop iga di atas kompor sudah mendingin. Perlahan aku mengambil ponselku, melihat notifikasi transfer yang ditangguhkan. Pesan kaku dari bank itu seolah berubah menjadi tangan ayah yang menepuk pundakku. Lihat kan? Nak, ayah tidak ingin kalian bercerai, ayah hanya takut, saat kamu butuh pertolongan, di sisimu tidak ada apa-apa selain tangan kosong. Aku duduk di sofa, memeluk ponselku erat-erat. Menarik napas dalam-dalam. Mataku perih, tapi tidak ada air mata yang keluar, mungkin karena kekecewaan di hatiku sudah begitu kering hingga tak mampu lagi menangis. Ping. Sebuah pesan masuk. Dari Bagas. Maafkan Mas, tadi Mas emosi. Bicaranya tidak dipikir. Tapi kamu harus mengerti, keluarga Mas sedang sangat sulit. Semua orang berharap pada rumah itu agar Agus bisa menikah. Kalau kamu tidak bantu, orang-orang akan menertawakan Mas. Mas jadi serba salah. Pesan kedua menyusul seketika. Uang 10 miliar itu, kan tidak kamu pakai semua. Transfer saja 10 miliar itu, nanti kita bisa cari lagi sama-sama. Kamu masih punya apartemen di Kebayoran Baru, masih punya ayah, masih punya pekerjaan. Kamu hidup nyaman sejak kecil, tidak akan mengerti bagaimana rasanya miskin dan direndahkan orang lain. Aku menatap pesan yang berbunyi, transfer saja 10 miliar itu. Nanti kita bisa cari lagi sama-sama. Sekarang aku melihat dengan sangat jelas. Dalam masalah ini, 10 miliar, baginya hanyalah angka di layar. Tapi bagiku, itu adalah darah dan daging ibuku, ketenangan ayahku, dan upaya penyelamatan hidupku sendiri. Aku tidak membalas. Aku hanya mematikan layar, meletakkan ponsel di atas meja. Aku bangkit, membereskan piring-piring. Air sabun cuci piring yang hangat, busa putih yang melimpah menutupi kotoran di wastafel. Dalam kekeruhan itu, wajah Bagas, wajah yang pernah memberiku begitu banyak ketenangan, kini menjadi begitu asing. Tengah malam, aku baru saja akan terlelap ketika getaran ponsel membangunkanku lagi. Kali ini, nomor ibu mertuaku. Aku menatap layar yang menyala, ragu selama beberapa detik, lalu mengangkatnya. Halo, Bu? Nirmala dengar. Suaranya melengking. Awalnya pelan, tapi semakin lama semakin tajam. Nirmala, Ibu dengar dari Bagas kamu tidak mau memberikan uang untuk Agus membeli rumah. Nak, kamu sudah jadi menantu di sini, harusnya bisa memikirkan suami, adik ipar, dan seluruh keluarga suami.
Uang yang kamu bawa itu adalah rezeki keluarga kita. Toh uang itu tidak akan kamu bawa ke liang lahat, kan? Jantungku terasa nyeri. Belum sempat aku menjawab, beliau melanjutkan. Ibu ini susah payah membesarkan Bagas, menyekolahkannya sampai bisa kerja di kota dan dapat istri baik sepertimu. Sekarang adiknya mau menikah, keluarga laki-laki kan pantasnya punya rumah yang layak. Kalau kamu tidak bantu, nanti orang-orang akan menertawakan keluarga ini, punya menantu kaya tapi pelit. Ibu tidak sanggup mendengarnya. Aku menggigit bibir, mencoba tetap tenang. Bu, Nirmala tidak pernah pelit dengan keluarga kita. Tapi itu uang peninggalan ibu saya, Bu. Nirmala tidak bisa memberikan semuanya untuk Agus. Itu tabungan seumur hidup almarhumah. Pihak seberang hening sejenak, lalu suaranya meninggi. Maksudmu bicara begitu apa? Kamu menuduh keluarga ibu miskin dan mau menipumu? Coba kamu pikir. Selama setahun ini bagaimana Bagas memperlakukanmu? Kalau dia tidak sayang, tidak cinta, apa kamu bisa duduk di sana berdebat dengan ibu soal uang receh? Aku merasa ada yang mengganjal di tenggorokanku. Aku langsung mengerti. Bukan hanya Bagas, tapi seluruh keluarga mertuaku sudah lama menganggapku sebagai dompet berjalan. Percakapan berakhir dengan canggung. Aku tidak membantah, hanya mengucapkan satu kalimat. Uang adalah uang, Bu. Keluarga kita kesulitan, saya akan cari cara untuk membantu sesuai kemampuan. Tapi saya tidak akan membiarkan siapapun menyentuh harta peninggalan ibu saya, maaf, Bu. Aku menutup telepon. Menatap ke arah balkon. Kota di malam hari terang benderang oleh lampu. Mobil-mobil melaju seperti jejak cahaya kecil di bawah kakiku. Aku menyandarkan kening ke kaca yang dingin, tiba-tiba merasa seperti sedang berdiri di atas gedung pencakar langit, menatap ke jalanan yang dalam di bawah sana. Di bawah sana ada banyak panggilan, celaan, dan tuntutan. Tapi di dalam dadaku, hanya kata-kata ayah yang terus terngiang. Ketika orang lain mulai mengatakan padamu bahwa uangmu adalah uang seluruh keluarga, ingatlah, jangan biarkan dirimu menjadi mesin ATM. Aku memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. Dalam hati, perlahan aku membuat sebuah keputusan. Aku merasa diriku telah berubah. Besok, aku akan mulai memeriksa semua rekening yang pernah kutransfer untuk keluarga mertuaku selama setahun terakhir. Aku ingin tahu, selain 10 miliar hari ini, berapa banyak lagi yang telah mereka ambil dariku hingga masih merasa tidak cukup. Aku tidak tahu keputusan ini akan membawa badai sebesar apa. Aku hanya tahu, sejak detik itu, di dalam hatiku, citra keluarga mertua bukan lagi sebagai keluarga, melainkan bayangan orang-orang yang akan menjadi lawanku. Dan ternyata, badai itu sudah menunggu di depan pintu. Keesokan paginya, saat aku baru selesai menyeduh kopi, bel pintu berbunyi berkali-kali, tergesa-gesa. Aku meletakkan cangkir kopi dengan keras di atas meja, jantungku berdebar kencang. Aku melangkah perlahan menuju pintu kayu berwarna coklat itu. Aku tahu, di luar sana bukan hanya ada Bagas. Aku berdiri di depan pintu selama beberapa detik, meletakkan tangan di gagang pintu tapi belum memutarnya. Di luar, suara semakin riuh, bercampur dengan suara Bagas yang kukenal. Nir, buka pintunya. Mas pulang. Aku menarik napas dalam-dalam, menata ekspresi wajahku dalam sekejap, lalu membuka pintu. Bagas berdiri di luar. Di belakangnya, ada ibu mertuaku dan adik iparku, Agus. Ibu mertuaku mengenakan pakaian berwarna gelap. Rambutnya disanggul rapi. Wajahnya dingin. Agus berdiri sedikit di samping, tangan di saku celana, matanya melirik ke sana kemari, menunjukkan kegelisahan yang jelas. Belum sempat aku berkata apa-apa, ibu mertuaku langsung masuk ke dalam rumah. Rumah yang luas sekali. Pantas saja anak orang kaya. Suaranya tidak keras, tapi setiap katanya menusuk. Aku berbalik, menutup pintu, lalu kembali berdiri menghadapi mereka bertiga, menjaga jarak yang pantas. Bagas menatapku, matanya penuh permohonan dan ketegangan. Bu, Agus, sudah masuk, duduk dulu, kita bicara baik-baik. Ibu mertuaku tidak duduk. Beliau berdiri di tengah ruang tamu, menyapu pandangannya ke seluruh apartemen, lalu menoleh ke arahku, Nirmala. Ibu tanya langsung saja ya, biar tidak buang waktu, kamu tidak mau membantu Agus membeli rumah, kan? Aku menatap lurus ke matanya. Benar, Bu. Tapi saya sudah bilang, saya tidak tinggal diam, saya hanya tidak bisa memberikan seluruh harta peninggalan saya untuk Mas Agus. Agus tertawa sinis. Kakak bicara enak sekali. Harta peninggalan. Kakak sudah jadi menantu di sini? Apa yang masih jadi milik pribadi? Bagas membentak pelan. Agus, bicara yang sopan, tapi suaranya tidak cukup tegas untuk menghentikan Agus. Ibu mertuaku menatapku tajam. Nak, kamu pikirkan baik-baik, ibu ini membesarkan 2 anak laki-laki dari tanah kering, susah payah.
Mereka ingin mandiri, ingin menikah. Mereka pantas punya rumah yang layak sebagai fondasi, supaya di masa depan bisa merawat orang tua seperti kami. Kamu menghalangi mereka, itu sama saja dengan memotong jalan rezeki ibu. Aku merasakan sakit yang aneh di dada. Aku tahu beliau sedang mencoba bermain dengan belas kasihanku, dengan rasa baktiku. Tapi jika kemarin aku masih ragu, hari ini, setelah melihat tatapan Bagas saat rekening itu diblokir, di dalam hatiku sudah ada garis batas yang jelas. Bu, saya tidak menghalangi rezeki siapapun, saya siap membantu sebatas kemampuan saya, tapi saya tidak bisa mentransfer seluruh uang peninggalan ibu saya untuk Agus. Apartemen ini juga satu-satunya rumah saya. Ibu mertuaku tertawa mengejek. Rumahmu? Maksudmu apa? Kamu lupa kalau kamu sudah jadi menantu di sini? Rumah ini nanti juga ada bagian Bagas. Kenapa bicaramu seperti orang lain begitu? Aku mendengar ketidaksukaan dan penghinaan dalam nada suaranya. Di sampingku, Bagas menunduk, kedua tangannya terkepal erat seolah berdiri di antara dua kubu dan tidak tahu harus memilih yang mana. Agus maju selangkah, suaranya membara. Kakak jujur saja, kakak merendahkan kami, kan? Kakak kaya dari lahir, biasa pakai uang miliaran, jadi menganggap 10 miliar itu tidak penting. Tapi bagi kami, itu adalah seluruh hidup kami. Aku menatap adik iparku. Dalam hati, aku merasa sedih sekaligus dingin. Agus, aku tidak pernah merendahkanmu atau keluarga kita. Tapi ini bukan uang yang kudapat dalam sehari, ini darah dan daging ibuku, keringat ayahku. Kamu mau menikah, butuh rumah, aku mengerti. Tapi tidak bisa semua beban ditimpakan padaku. Ibu mertuaku menukas, jadi, kamu tetap tidak mau memberikannya? Aku terdiam sejenak, lalu mengangguk. Ya, Bu. Saya tidak akan memberikannya dengan cara itu. Kalau Agus butuh, saya bisa meminjamkan sebagian, dengan surat perjanjian yang jelas, tapi saya tidak akan mentransfer semuanya. Suasana di ruangan menjadi tegang. Bagas mengangkat wajahnya menatapku, matanya penuh kekecewaan. Nir, ucapanmu itu membuat Mas serba salah. Kamu tahu kan keluarga Mas sangat bergantung padamu. Aku menoleh padanya. Untuk pertama kalinya, aku menatap lurus ke mata suami yang pernah sangat kupercayai. Bagas, aku bukan sekoci penyelamat keluargamu, aku istrimu, bukan bank berjalan. Keterkejutan tampak di wajahnya. Mungkin dia tidak pernah berpikir aku akan mengucapkan kalimat ini. Tiba-tiba, ibu mertuaku menangis. Suaranya berubah menjadi ratapan pilu. Ya Tuhan, malang sekali nasib ibu. Punya anak menikah dengan orang kaya, tapi seperti tidak dapat apa-apa. Saat adiknya butuh sedikit saja, menantunya tidak mau menolong. Ibu hidup sampai setua ini hanya untuk melihat menantu sendiri perhitungan dengan keluarga suaminya. Beliau menangis sambil menyeka air mata, tangisannya menggema di ruangan yang luas, membuatku merasa sesak. Bagas panik. Bu, jangan menangis, nanti aku bicara dengan Nirmala. Dia menoleh padaku, suaranya melunak. Nir, sudahlah, mengalah demi Mas sekali ini saja. Bantu Agus beli rumah, anggap saja, keluarga Mas pinjam. Nanti Mas akan cicil untukmu. Aku menatapnya lama, lalu bertanya pelan, kamu mau cicil pakai apa? Bagas terdiam. Aku tahu gajinya tidak sedikit, tapi tidak akan sanggup menanggung beban 10 miliar dalam waktu singkat. Aku juga mengerti, jika aku mengiyakan hari ini, maka lain kali akan ada rumah lain, uang lain, dan aku bukan lagi Nirmala, tapi hanya menantu yang penurut. Aku menggeleng. Aku tidak setuju. Suasana seolah akan meledak. Agus membelalakan matanya menatapku. Kakak ini egois sekali. Hanya tahu menyimpan uang untuk diri sendiri. Kata-kata itu seperti tali yang mencekik. Tiba-tiba aku merasa hampa. Orang lain bisa lupa saat aku rutin mentransfer uang, lupa saat aku sukarela membiayai renovasi rumah di kampung, bahkan lupa saat aku membelikan obat untuk ibu mertuaku setiap kali beliau sakit. Hanya karena sekali aku menolak, aku langsung menjadi orang egois. Ibu mertuaku berhenti menangis, menatapku dengan tatapan dingin. Baik, kalau kamu sudah bicara begini, mulai sekarang jangan salahkan ibu kalau menganggapmu orang luar. Di rumah ini, dari atas sampai bawah, tidak ada yang berutang budi padamu. Beliau menoleh ke Bagas. Ayo pulang. Buat apa lagi di sini? Orang sudah perhitungan dengan kita setiap rupiahnya. Kita mau dipermalukan di sini? Bagas berdiri diam, menatapku. Di matanya ada keraguan, sedikit konflik batin. Kupikir dia akan mengatakan sesuatu untuk membelaku, atau setidaknya agar masalah ini tidak semakin besar. Tapi akhirnya, dia hanya menunduk dan mengikuti ibunya berjalan ke pintu. Sebelum pergi, dia menoleh dan mengucapkan satu kalimat, lirih seperti angin tapi membuatku merasa dingin hingga ke tulang belakang.
Nirmala, kamu istirahat saja. Kalau kamu sudah sadar, Mas akan kembali. Pintu tertutup di belakang mereka bertiga. Aku berdiri di tengah ruangan yang tiba-tiba menjadi begitu luas dan kosong, semua suara seolah tersedot habis. Perlahan aku berjalan ke sofa, duduk, dan memegangi dadaku. Baru sekarang aku merasakan jantungku berdebar begitu kencang dan kacau. Beberapa saat kemudian, aku bangkit, mengambil ponsel, dan membuka aplikasi mobile banking. Aku masuk ke riwayat transaksi, memfilternya per bulan sejak hari pernikahan hingga sekarang. Angka-angka yang muncul, dari jutaan hingga puluhan juta, jika dijumlahkan menjadi sebuah angka yang membuatku terduduk lemas di sofa. Lebih dari 200 juta rupiah. Itulah jumlah uang yang telah kutransfer untuk keluarga mertuaku selama setahun terakhir. Tanpa surat utang, tanpa kwitansi. Hanya karena dua kata, perasaan dan keluarga. Aku menatap angka itu, tanganku gemetar. Tiba-tiba aku teringat kata-kata ayah bertahun-tahun lalu. Jika kamu memberikan semua jalan mundurnya, cepat atau lambat orang lain akan mendorongmu keluar dari jalan mereka. Sore itu, aku menelepon ayah. Suara beliau di seberang sana tetap tenang, berat, dan hangat seperti biasa. Nirmala? Tumben telepon cepat hari ini. Aku menggigit bibir, akhirnya menceritakan semuanya. Aku bercerita tentang tuntutan transfer, tentang ibu mertuaku, tentang Bagas, tentang kalimat anggap saja seluruh keluarga pinjam. Di seberang sana, ayah terdiam lama. Sangat lama hingga aku bisa mendengar napasnya dengan jelas. Akhirnya, beliau berbicara dengan suara yang lebih serak dari biasanya. Anakku, jangan takut. Kamu tidak salah. Kesalahan terbesar dalam pernikahan bukanlah menyimpan uang untuk diri sendiri, tapi membiarkan orang lain menganggap mengambil uangmu adalah hal yang wajar. Aku terisak. Ayah. Aku lelah sekali. Ayah tahu, katanya lembut. Mulai hari ini, catat semuanya, uang yang kamu transfer, pesan-pesan, panggilan telepon. Kamu tidak perlu bertengkar lagi. Hal yang perlu dibicarakan? Bicarakan dengan dokumen. Ketika orang lain sudah mengulurkan tangan ke kantongmu, kata-kata tidak bisa lagi melindungimu. Aku menyeka air mata, mengangguk meski tahu ayah tidak bisa melihat. Malam itu, aku tidur sendirian di apartemen yang luas. Untuk pertama kalinya aku merasa ini bukan rumah. Ini hanyalah tempat perlindunganku di tengah badai yang akan datang. Dalam tidur yang tak nyenyak, aku bermimpi melihat diriku berdiri di jalan yang panjang. Di depan, bayangan Bagas perlahan menghilang di dalam kabut. Aku memanggilnya, tapi dia tidak menoleh. Keesokan paginya, saat membuka mata, aku sadar betul. Mulai hari ini, aku bukan lagi menantu yang hanya diam dan mengalah. Dan apa yang akan dimulai ini, hanyalah awal dari sebuah konfrontasi yang tak terhindarkan. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Apartemen sunyi senyap. Tidak ada suara langkah kaki Bagas di dapur, tidak ada aroma kopi yang biasa ia seduh untukku setiap pagi. Aku berdiri di depan cermin wastafel, menatap wajahku yang pucat dengan lingkaran hitam di bawah mata karena kurang tidur semalaman. Tapi di mata itu, aku melihat sesuatu yang semakin jelas, bukan lagi kepasrahan, melainkan kewaspadaan. Aku menyeduh kopi seperti biasa. Suara air panas yang mengalir melalui bubuk kopi mendesis, aromanya menyebar. Tapi di hatiku, tidak ada rasa nyaman sedikit pun. Aku membawa cangkir kopi, duduk di meja, dan membuka buku catatan kecil, mulai mencatat semua jumlah uang yang telah kutransfer untuk keluarga mertuaku selama setahun terakhir, membandingkannya dengan riwayat bank di ponsel. Setiap angka muncul dengan dingin. 215 juta rupiah, itulah jumlah uang yang telah kuberikan dengan sukarela, tanpa pernah menuntut janji pengembalian. Menjelang siang, ponselku bergetar. Nomor Bagas. Aku menatap layar selama beberapa detik, lalu mengangkatnya. Nirmala, ini Mas. Suaranya di seberang sana terdengar lelah, lebih pelan dari biasanya. Tadi malam Mas tidur di rumah. Ibu marah besar, tidak mau makan. Nir, bisa kita bertemu, kita bicara baik-baik. Aku memejamkan mata sejenak, lalu berkata pelan, kalau mau bicara, pulanglah. Ini rumah kita, bukan kedai kopi tempat kita janjian. Pihak seberang terdiam beberapa detik, lalu menghela napas berat. Nir, bisakah kamu sedikit menurunkan egomu? Masalahnya sudah sepanas ini, apa kamu masih mau membuat semua orang kehilangan muka? Aku tertawa sinis. Siapa yang kehilangan muka? Aku, atau keluargamu? Dari awal sampai akhir, yang paling kehilangan muka adalah aku, yang dianggap brankas oleh seluruh keluargamu. Bagas mencoba menahan suaranya. Jangan bicara sekasar itu. Coba posisikan dirimu di tempat Mas. Ibu membesarkan kami dengan susah payah, kamu tahu itu. Sekarang Agus mau menikah, kalau tidak punya rumah,
orang lain akan memandang rendah keluarga kami. Aku menggenggam cangkir kopi dengan erat, lalu aku punya keluarga, punya ayah, punya almarhumah ibu. Nama baikku, keselamatanku, apa pernah kamu timbang di neraca yang sama? Dia terdiam. Keheningan itu membuatku mengerti bahwa jawaban di hatinya sudah jelas. Aku melanjutkan, suaraku tidak lagi bergetar. Pulanglah. Kalau kamu masih menganggapku istri, pulanglah ke sini. Kita bicara sampai tuntas sekali ini. Beberapa saat kemudian, dia menjawab singkat, nanti sore Mas pulang. Aku menutup telepon. Duduk termenung menatap ke arah balkon. Kota belum terlalu panas, sinar matahari menyinari gedung-gedung tinggi seperti balok-balok beton yang dingin. Hatiku pun tak kalah dingin. Sekitar pukul 3 sore, bel pintu berbunyi. Aku berjalan membukakan pintu. Bagas berdiri sendirian. Kemejanya kusut. Wajahnya lelah. Ada sedikit sisa janggut yang belum dicukur. Dia masuk ke dalam rumah, melihat sekeliling seolah ini pertama kalinya ia datang ke apartemen ini. Aku menuangkan segelas air dingin, meletakkannya di meja di hadapannya. Duduklah. Waktuku tidak banyak. Bagas duduk, menyatukan kedua tangannya, menunduk. Nir, tadi malam Mas sudah banyak berpikir. Mas tahu kamu marah. Ibu memang orangnya emosional, bicaranya tidak dipikir, tapi bagaimanapun juga, beliau itu ibu Mas. Kamu menantunya, seharusnya bisa sedikit mengalah. Aku menatapnya, mataku datar secara aneh. Sudah selesai bicaranya, kalau kamu pulang hanya untuk menyuruhku mengalah, tidak perlu dilanjutkan. Dia mengangkat wajahnya, matanya sedikit bingung. Lalu kamu mau Mas bagaimana? Katakan saja. Aku mengambil buku catatan kecilku, meletakkannya di hadapannya. Ini jumlah total yang telah kutransfer untuk keluargamu selama setahun terakhir, 215 juta rupiah. Aku tidak minta dikembalikan, tapi mulai hari ini, setiap uang yang kupinjamkan harus ada surat perjanjian yang jelas. Dan soal 10 miliar itu, jangan pernah kamu sebut lagi. Bagas menatap angka di buku catatan, wajahnya sedikit terkejut. Sebanyak ini, aku tertawa getir. Kamu tidak tahu? Atau kamu tidak pernah peduli berapa yang kuberikan, hanya peduli berapa yang tersisa untuk diberikan? Dia terdiam sejenak, lalu menghela napas. Nir, Mas tidak menyangkal kalau keluarga Mas bergantung padamu, tapi kamu lihat sendiri kan, berkat uang itu, ibu bisa hidup lebih nyaman, Agus punya modal usaha. Sekarang tinggal rumah, dia akan mapan, aku menatap lurus ke matanya. Mapan untuk siapa? Untuk Agus? Untuk ibumu? Lalu aku? Aku menikah denganmu untuk menjadi fondasi bagi seluruh keluargamu? Bagas langsung berdiri, suaranya mulai meninggi. Bicaramu itu merendahkan keluarga Mas. Mas ini suamimu. Saat Mas kesulitan, kalau kamu tidak bantu, siapa lagi? Aku ikut berdiri, tapi suaraku lebih rendah. Kamu suamiku, tapi kamu tidak pernah melindungiku dari ibumu, dari adikmu. Kamu membiarkan mereka masuk ke rumah ini, mengintimidasi aku, memaksaku mentransfer uang. Kamu hanya berdiri diam di sana. Di mana kamu melindungiku? Pertanyaanku membuat Bagas terdiam. Dia menatapku, bibirnya bergerak tapi tak ada kata yang keluar. Beberapa saat kemudian, dia berkata dengan suara yang jauh lebih pelan, Nir, Mas hanya ingin semuanya damai. Kamu bersikap sekeras ini, ibu tidak akan pernah memaafkanmu. Aku mengangguk. Tidak apa-apa. Aku tidak butuh dimaafkan ibumu. Aku hanya butuh dihormati olehmu. Bagas tertawa sedih. Kamu sudah berubah. Aku pun tersenyum, tapi di mataku tidak ada tawa. Tidak. Aku hanya sudah sadar. Suasana di ruangan terasa berat. Dering telepon memecah keheningan. Ponsel Bagas bergetar. Dia menatap layar, sedikit ragu, lalu mengangkatnya. Aku tidak perlu menebak siapa yang menelepon. Iya, Bu. Suara ibu mertuaku di seberang sana, terdengar jelas meski aku duduk agak jauh. Kamu di mana? Menantumu itu sudah mau transfer uangnya belum? Bagas menatapku ragu. Iya. Bu. Ini kami sedang bicara. Ibu tidak peduli kalian bicara apa, suaranya melengking. Suruh dia transfer uangnya untuk Agus sekarang juga. Kalau tidak, kamu tidak usah pulang lagi ke rumah ini. Aku melihat tangan Bagas menggenggam ponsel dengan erat. Dia menatapku, matanya bimbang seperti anak kecil yang ditarik kedua arah berbeda. Lalu, dia berkata ke telepon, Bu, masalah uang kan tidak bisa dipaksa begitu saja. Nirmala juga punya alasannya. Pihak seberang hening selama beberapa detik, lalu suara ibu mertuaku menjadi dingin seperti es. Jadi, kamu lebih memilih istrimu daripada ibumu, begitu? Tubuh Bagas gemetar. Dia tergagap. Bukan begitu maksudku.
Aku berjalan mendekat, mengambil ponsel dari tangannya dengan lembut, menempelkannya ke telingaku. Halo, Bu. Ini Nirmala. Suaranya langsung berubah sinis. Oh, menantu emas, kamu mau menghancurkan keluarga ini sampai mana baru puas? Aku menarik napas dalam-dalam, setiap kata kuucapkan dengan perlahan dan jelas. Saya tidak menghancurkan keluarga siapapun. Saya hanya melindungi apa yang menjadi milik saya. Sebesar apapun ibu menyayangi anak ibu, saya tidak melarang, tapi saya tidak punya kewajiban menanggung masa depan adik ipar saya dengan seluruh harta saya. Pihak seberang terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan dingin, "Bagus, kamu hebat sekali. Anggap saja keluarga ini memelihara ular di dalam rumah. Mulai hari ini, ibu tidak punya menantu bernama Nirmala lagi." Aku menjawab dengan tenang. "Baik, Bu. Saya mengerti." Lalu aku menutup telepon, mengembalikan ponsel itu pada Bagas. Dia berdiri terpaku seperti patung. Beberapa saat kemudian, dia menatapku. Suaranya serak. "Kamu baru saja memutuskan hubungan dengan ibuku secara total?" Aku menatap lurus ke matanya. "Tidak. Aku hanya memotong jalur yang digunakan orang lain untuk memeras dan memaksaku." Bagas terduduk lemas di sofa, kedua tangannya memegangi kepala. Aku menatapnya, hatiku tidak lagi sesakit sebelumnya. Yang tersisa hanyalah rasa lelah yang mendalam. Pria ini, yang pernah menjadi sandaranku, kini berubah menjadi anak kecil yang terjebak di antara dua sisi tanggung jawab. Malam itu, saat langit mulai gelap, Bagas meninggalkan apartemen. Dia tidak bilang mau kemana, aku pun tidak bertanya. Saat pintu tertutup, aku berdiri di tengah ruang tamu untuk waktu yang lama. Tidak menangis, tidak sedih, hanya merasa hampa yang aneh. Tengah malam, aku menerima pesan dari Agus. Hanya satu kalimat singkat, "Kakak lihat saja, kakak sudah membuat keluargaku putus asa. Aku tidak akan membiarkan kakak tenang." Aku menatap pesan itu, tanganku terasa dingin. Aku mengerti, mulai detik ini bukan lagi sekadar konflik keluarga. Masalahnya telah bergeser ke arah lain yang lebih gelap dan mengancam. Aku mematikan ponsel, menarik tirai. Kegelapan di luar begitu pekat, seolah menandakan masa-masa yang tidak tenang menanti di depan. Malam setelah pesan dari Agus, aku hampir tidak bisa tidur. Aku berbaring menatap langit-langit, mendengar detak jantungku sendiri di dada, berat dan teratur, seperti suara ketukan di pintu yang tertutup rapat. Aku tidak takut pada ancaman itu, tapi yang membuatku semakin dingin adalah kenyataan bahwa aku tidak lagi memiliki kepolosan sedikitpun terhadap keluarga ini. Keesokan paginya, aku mengambil cuti sehari. Aku tidak punya konsentrasi untuk duduk di depan komputer, mengetik angka-angka. Pikiranku penuh dengan pertanyaan tanpa jawaban. Aku berganti pakaian santai, turun ke tempat parkir, dan mengendarai mobil kecilku langsung ke rumah ayah. Rumah tua itu masih sama. Atap abu-abu, pohon bougainville di depan pintu yang mekar merah cerah. Ayah sedang menyapu halaman. Mendengar suara mobil, beliau mengangkat wajah, tertegun sejenak melihatku. "Tumben pulang cepat, Nak." Aku turun dari mobil, menatapnya. Tenggorokanku tercekat. "Ayah, aku lelah sekali. Izinkan aku duduk bersama ayah sebentar." Beliau meletakkan sapu, menyandarkannya di dinding. Tidak bertanya apa-apa lagi, hanya mengangguk pelan. "Masuklah, Nak." Di dapur kecil, ayah menuangkan teh hangat untukku. Uapnya mengepul, aroma yang akrab itu membuat mataku perih. Aku menceritakan kejadian kemarin, dari percakapan dengan Bagas hingga telepon dengan ibu mertuaku, sampai pesan dari Agus. Aku bercerita pelan, setiap detailnya. Ayah mendengarkan tanpa menyela, hanya sesekali menghela napas pelan. Ketika aku selesai, ayah terdiam lama. Lalu beliau meletakkan cangkir tehnya, matanya sedih tapi tegas. "Nak, masalahnya sudah sampai di titik ini," ayah akan bicara terus terang. "Pernikahanmu sedang berada di ujung tanduk. Kalau kamu terus mengalah, talinya akan putus di pihakmu." Aku menunduk. Aku juga sudah merasakannya, yah. Tapi aku masih merasa sayang. Bagaimanapun, aku sudah bersamanya bertahun-tahun. Ayah menatapku, suaranya memberat. "Nirmala, menyayangkan orang yang tidak melindungimu, tidak berdiri di sisimu saat kamu dihina, nantinya rasa sayang itu akan berubah menjadi penyesalan. Ayah tidak menghasutmu untuk meninggalkan suamimu, tapi jika kamu tetap di sana, kamu harus siap dengan segala kemungkinan, dan yang terpenting, kamu harus melindungi dirimu sendiri dulu." Beliau bangkit, membuka lemari kayu, dan mengeluarkan sebuah map dokumen. "Ini semua surat rumah, sertifikat tanah, dokumen pendaftaran harta bawaanmu, ayah masih simpan lengkap. Bawa pulang, simpan di tempat aman, jangan percaya siapapun, termasuk suamimu." Tanganku gemetar saat menerima map itu.
Aku mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi. Sore harinya, saat aku baru tiba di apartemen, manajer gedung menelepon. Ibu Nirmala, tadi ada seorang pria yang datang menanyakan data apartemen ibu, mengaku sebagai adik ipar. Saya lihat tidak sesuai prosedur, jadi tidak saya berikan informasinya. Mohon berhati-hati ya, Bu. Mendengarnya, aku merasa dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Berarti Agus sudah mulai bertindak, bukan sekadar ancaman kosong. Malam harinya, Bagas pulang. Dia tampak lelah, matanya menghindari tatapanku, aku sedang merapikan dokumen di atas meja. Melihat itu, dia tertegun. Sedang apa? Aku tidak mengangkat wajah. Merapikan dokumenku. Dia menatap map di atas meja, tatapannya sedikit berubah. Dokumen apa? Dokumen rumah, harta bawaanku. Suasana menjadi sunyi. Bagas menarik kursi, duduk di seberangku. Suaranya melunak. Nir, soal ucapan ibu kemarin, jangan dimasukkan ke hati. Ibu memang orangnya emosional, itu saja. Tidak ada niat jahat. Aku selesai merapikan dokumen, lalu mengangkat wajah menatapnya. Kalimat itu sudah bosan ku dengar. Bagas terdiam sejenak. Lalu dia berkata, Agus sedang dikejar-kejar penagih utang. Dia pinjam uang untuk uang muka rumah. Sekarang tidak ada uang untuk mengembalikan, mereka mau menyita. Kalau kamu tidak bantu, dia bisa kena masalah besar. Aku menatapnya, hatiku tiba-tiba dingin. Jadi, masalah beli rumah ini bukan hanya kekurangan uang, tapi sudah meminjam lebih dulu. Dia menunduk. Iya, aku tertawa kecil, tawa yang getir. Bagas, kalian merencanakan hal sebesar ini tanpa pernah bertanya pendapatku. Begitu masalah muncul, kalian kembali dan memaksaku menanggung akibatnya. Menurutmu itu adil untukku? Bagas tidak bisa menjawab. Dia hanya duduk di sana, kedua tangannya terkepal. Aku berdiri, aku beritahu kamu dengan jelas. Aku tidak akan memberikan 10 miliar itu, dan jika Agus masih mencoba mengganggu asetku, aku akan lapor polisi. Aku tidak akan sungkan lagi. Bagas langsung mengangkat wajahnya. Kamu tega melakukan itu pada adikku? Aku menatap lurus ke matanya. Dia tega melakukan itu padaku, kenapa kamu masih menanyakan pertanyaan ini? Bagas membeku. Aku mengambil map dokumen, masuk ke kamar, dan mengunci pintu. Malam itu, kami tidur di kamar terpisah. Dinding tipis memisahkan dua orang yang pernah menjadi suami istri yang begitu dekat, kini menjadi begitu asing dan dingin. Keesokan paginya, saat aku baru keluar rumah untuk bekerja, seorang pria asing mencegatku di lobi. Ibu Nirmala, kan? Aku waspada, mundur selangkah. Anda siapa? Kami dari pihak pemberi pinjaman. Adik ipar Anda punya utang pada kami. Sekarang keluarganya tidak mau membayar, kami akan menindaklanjutinya sampai tuntas. Aku menatap pria itu, berkata dengan nada tenang. Siapa yang berutang? Dia yang membayar. Saya tidak ada urusannya. Dia tersenyum sinis. Tidak ada urusannya? Kami dengar Anda punya aset yang banyak. Jantungku berdebar kencang. Aku mengerti sekarang. Agus tidak hanya mengancam kosong, dia telah menyeret orang-orang berbahaya ini ke dalam hidupku. Aku tidak berkata apa-apa lagi, berbalik dan berjalan pergi. Sepanjang hari itu, aku bekerja dalam kondisi tegang seperti tali yang ditarik kencang. Sore harinya, manajer perusahaan memanggilku ke ruangannya, mengatakan ada orang yang mencariku dengan gerak-gerik yang tidak ramah. Aku tahu badai itu benar-benar sudah sampai di depan pintu. Malamnya, aku pulang lebih awal, Bagas belum kembali. Aku segera mengemasi beberapa pakaian penting, mengambil map dokumen penting, surat-surat pribadi, lalu menyeret koper ke arah pintu. Saat aku baru saja akan mengunci pintu, Bagas berlari pulang. Melihat koper, dia tertegun. Kamu mau kemana? Aku menatapnya, hatiku berat seperti batu. Aku akan tinggal di rumah ayah beberapa hari, di sini sudah tidak aman. Bagas memegang tanganku. Nir, jangan perburuk keadaan. Kamu pergi sekarang sama saja dengan menyatakan perang pada keluargaku. Aku menarik tanganku, suaraku sangat pelan. Bukan aku yang menyatakan perang, tapi kalian semua yang mendorongku ke titik di mana aku harus melindungi diriku sendiri. Aku menyeret koper, pergi tanpa menoleh ke belakang. Aku mendengar Bagas memanggil namaku, tapi kali ini, suaranya tidak punya kekuatan untuk menahanku lagi. Di kaca spion, bayangan apartemen perlahan mengecil. Aku melihat dengan jelas, jalan di hadapanku akan sangat terjal, tapi meskipun takut, aku tidak bisa berbalik. Karena di belakangku bukanlah kedamaian, melainkan jebakan yang telah disiapkan. Malam pertama aku kembali ke rumah ayah setelah kekacauan berhari-hari, hujan turun mengetuk atap seng tua, bunyinya seperti ketukan ritmis di hatiku. Aku berbaring di kamar lamaku saat remaja, dinding yang dicat mulai memudar,
Meja belajar tua masih di dekat jendela. Semuanya masih sama, hanya aku yang tidak lagi sama. Ayah tidur di kamar luar, batuk pelan beberapa kali. Aku membuka pintu, berjalan keluar, dan membuatkan segelas air hangat untuknya. Beliau menatapku, matanya penuh kekhawatiran dan kasih sayang. Bisa tidur, nak? Aku menggeleng pelan, aku tidak apa-apa ya. Ayah jangan khawatir. Beliau terdiam sejenak, lalu berkata, ayah tahu kamu takut. Tapi sudah sampai di sini, kamu harus kuat. Semakin kamu lemah, orang lain akan semakin menjadi-jadi. Aku duduk di samping ayah, menunduk. Yang paling kutakutkan adalah mereka melakukan hal-hal gila. Aku tidak takut untuk diriku sendiri, aku hanya takut merepotkan ayah. Ayah meletakkan tangannya di pundakku, suaranya pelan tapi tegas. Kamu anak ayah. Siapapun yang mau menyakitimu harus melangkahi mayat ayah dulu. Kata-kata itu membuatku menangis, tapi itu adalah pertama kalinya, setelah berhari-hari aku merasa hatiku punya tempat untuk bersandar. Keesokan paginya, saat aku baru keluar dari gerbang rumah, telepon berdering. Nomor Bagas. Aku ragu cukup lama, lalu mengangkatnya. Halo, suaranya di seberang sana serak. Nir, kamu di rumah ayah? Iya. Kenapa kamu ke sana? Kamu membuat masalah ini semakin rumit. Aku tertawa kecil, tapi hatiku pahit. Kerumitan ini disebabkan oleh keluargamu, bukan aku. Bagas menghela napas. Agus diancam orang sampai di kontrakannya. Dia ketakutan dan kabur pulang kampung. Para penagih utang tidak bisa menemukannya, jadi mereka mencarimu. Aku menggenggam ponsel erat-erat. Lalu sekarang kamu meneleponku untuk apa? Memintaku membantu? Nir, bisakah kamu pinjamkan namamu untuk bernegosiasi dengan mereka? Katakan saja keluarga akan mencicil utangnya. Aku memotongnya. Bagas, keselamatanku sedang terancam. Kamu tidak memikirkanku sama sekali, hanya memikirkan adikmu. Apa kamu pernah berpikir siapa yang akan paling menderita? Bagas terdiam lama. Setelah itu, dia berkata, Mas minta maaf, aku tidak berkata apa-apa lagi. Aku menutup telepon. Dalam hati, aku sadar betul. Mulai detik ini, aku dan Bagas berdiri di pihak yang berlawanan. Siang harinya, saat aku sedang memasak dengan ibu, ada orang yang datang ke gerbang. Ibu melihat keluar, wajahnya pucat. Nirmala, keluarga suamimu datang. Jantungku berdebar kencang. Aku menarik lengan ibu pelan, ibu masuk saja, biar aku yang keluar. Di luar gerbang, ibu mertuaku berdiri, di sampingnya, Agus. Beliau tidak lagi menunjukkan sikap angkuh seperti sebelumnya. Wajahnya tampak kuyu, matanya merah. Begitu melihatku, beliau langsung menangis keras. Nirmala, nak. Ibu tahu ibu salah. Ibu datang untuk minta maaf padamu. Agus berdiri di belakangnya, menunduk, tidak berani menatapku. Aku berdiri di depan pintu, tidak membukanya lebar-lebar, hanya cukup untuk berbicara. Suaraku anehnya tenang. Ibu datang ke sini ada perlu apa? Beliau terisak-isak. Ibu mohon, nak, tolong Agus kali ini, dia melakukan hal bodoh, termakan bujukan orang jadi pinjam uang. Sekarang orang-orang itu mengancam akan memotong tangan dan kakinya. Ibu tidak sanggup, nak. Agus saat itu juga berkata dengan suara lirih. Kak Nirmala, aku tahu aku salah. Aku minta maaf. Tolong aku sekali ini saja. Aku menatap mereka. Di kepalaku, muncul kembali semua makian dan tatapan menghina yang pernah mereka berikan padaku. Aku bertanya pelan, kalau hari itu uangnya berhasil ditransfer, apa sekarang kamu masih akan berdiri di sini memanggilku kakak? Agus membeku, tidak bisa menjawab. Ibu mertuaku berlutut di depan gerbang. Ibu mohon padamu nak. Ibu hanya punya anak bungsu satu-satunya. Aku terkejut, mundur selangkah, tanganku gemetar. Ayahku berlari keluar dari dalam rumah, hendak membantu beliau berdiri, tapi aku menggeleng pelan, memberi isyarat, ayah mengerti. Aku tahu, pada saat ini, jika aku sedikit saja luluh, semua batasan yang telah susah payah ku jaga akan runtuh. Aku menarik napas dalam-dalam, berkata pelan, kata demi kata, Ibu, bangunlah. Saya tidak terbiasa dengan pemandangan seperti ini, tapi saya akan katakan dengan jelas sekali lagi. Saya tidak punya kewajiban membayar utang Agus. Saya menantu ibu, bukan mesin ATM yang bisa disuruh-suruh. Beliau menangis tersedu-sedu. Tapi dia adik iparmu nak, aku menjawab dengan tenang. Adik ipar tidak punya hak menjadikan istri kakaknya sebagai jaminan atas kesalahannya sendiri. Agus tiba-tiba membentak, suaranya penuh frustrasi. Kakak kan kaya, kenapa pelit sekali? 10 miliar itu apalah artinya bagi kakak sampai tega melihatku mati? Aku menatap lurus ke wajahnya. Bagiku, itu adalah keringat.
masa muda, dan pijakanku dalam hidup ini. Bagimu, itu hanyalah uang yang kamu gunakan untuk berjudi dengan kemewahanmu sendiri. Suasana membeku. Ibu mertuaku tertegun, sementara wajah Agus pucat pasi. Aku melanjutkan, suaraku tidak keras tapi tegas. Kamu pinjam sendiri, kamu bayar sendiri. Kalau mereka mengancammu, lapor polisi. Jangan seret aku lagi. Ibu mertuaku memegangi dadanya, tubuhnya limbung. Ayahku tak tahan lagi, berlari keluar menolongnya duduk di tangga. Aku melihat pemandangan itu, hatiku sedikit melunak, tapi kesadaranku masih menahanku. Beliau menangis lirih. Jadi, kamu sudah tidak menganggap keluarga ini sebagai keluarga lagi, ya? Aku menunduk. Dulu saya menganggapnya keluarga. Tapi kalian sendiri yang menghancurkannya. Agus menarik ibunya untuk berdiri. Dia menatapku dengan tatapan benci sekaligus takut. Kakak lihat saja. Aku tidak akan memohon lagi. Aku terdiam. Mobil mereka melaju meninggalkan gerbang, meninggalkan kekosongan yang berat. Ayahku menatapku, lalu menghela napas. Kamu melakukan ini, apa tidak terlalu keras, nak? Aku bersandar di pintu, suaraku serak. Kalau aku lemah, yang akan jatuh nanti adalah aku, ayah, dan ibu. Malam itu, Bagas menelepon lagi. Suaranya nyaris putus asa. Nir, ibu sudah pulang. Beliau menangis terus. Agus bilang kamu tidak mau membantunya. Seluruh keluargaku kacau balau. Aku memejamkan mata. Aku sudah bilang dengan jelas. Jangan cari aku lagi. Bagas terdiam, lalu mengucapkan satu kalimat yang membuat hatiku nyeri. Jadi, kamu benar-benar ingin memutuskan hubungan dengan keluargaku? Aku menjawab lirih. Aku ingin menyelamatkan diriku sendiri. Malam turun. Aku duduk sendirian di kamar tua, menatap hujan di luar jendela. Untuk pertama kalinya dalam hidup pernikahanku, aku mengerti apa artinya terjepit di antara batas hubungan dan kelangsungan hidup. Aku tidak bahagia karena telah bersikap keras, tapi aku juga tidak menyesal. Aku tahu badai ini belum berlalu, dan di depan sana mungkin ada pembalasan yang belum bisa kuduga. Setelah sore yang penuh drama di depan gerbang rumah ayah, suasana di rumah menjadi sunyi. Ibu menyiapkan makanan, ayah duduk diam meminum tehnya, dan aku seperti orang yang baru saja melewati badai, tubuhku lelah luar biasa. Tidak ada yang menyalahkanku, tapi juga tidak ada yang bisa mengatakan apapun untuk menghilangkan perasaan berat yang menyelimuti. Malam itu, aku tidak bisa tidur lagi. Ponsel tergeletak di samping bantal, heningnya menakutkan. Aku tahu keheningan itu hanyalah ketenangan sebelum badai yang lebih besar. Menjelang subuh, saat aku baru saja terlelap, ponsel bergetar hebat. Nomor asing. Aku ragu beberapa detik, lalu mengangkatnya. Ini dengan Ibu Nirmala? Suara seorang pria terdengar berat dan dingin. Aku menjawab, berusaha tetap tenang. Iya. Benar. Anda siapa? Saya yang memegang utang Agus. Kami sudah bicara dengan keluarganya. Mereka bilang, Anda satu-satunya yang bisa menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Aku bangkit duduk di tempat tidur. Anda salah orang. Saya tidak ada hubungannya. Pihak seberang tertawa sinis. Ada hubungan atau tidak, itu bukan urusan Anda untuk bicara, kami hanya peduli kapan uangnya datang. Jantungku berdebar kencang, aku bisa mendengarnya dengan jelas di telingaku. Kalau kalian mengancam saya akan lapor polisi. Suaranya melunak, tapi semakin dingin. Silakan saja, tapi sebelum melapor, sebaiknya Anda pikirkan orang tua Anda. Orang tua, kesehatannya tidak bagus, kena kejadian tak terduga bisa syok. Aku menggenggam ponsel dengan erat, kuku-kukuku menancap di telapak tangan hingga sakit, tapi aku tidak menyadarinya. Anda mengancam saya. Dia tertawa kecil. Tidak. Kami hanya mengingatkan bahwa penolakan Anda akan berdampak pada banyak orang. Dia menutup telepon. Aku duduk terpaku untuk waktu yang lama, hanya mendengar detak jantungku sendiri yang semakin cepat. Ayahku punya riwayat penyakit jantung. Kata-kata yang baru saja diucapkannya bukan sekadar gertakan. Aku tahu itu. Paginya, aku tidak berani mengatakan apapun pada ayah dan ibu. Aku hanya bilang ada urusan mendadak di kota. Ayah menatapku, matanya penuh kekhawatiran, tapi beliau tidak banyak bertanya. Hati-hati di jalan, nak. Ada apa-apa, telepon. Aku mengangguk, mencoba tersenyum. Tapi saat sampai di mobil, air mataku mengalir tanpa suara. Untuk pertama kalinya aku merasa benar-benar terpojok. Aku mengemudi langsung ke kantor polisi di daerah tempat tinggal keluarga Agus. Aku menceritakan semuanya, dari utang Agus, paksaan ibu mertuaku, hingga telepon ancaman semalam. Petugas mencatat dengan detail, lalu menatapku dengan serius. Anda sudah benar datang ke sini. Ancaman ini sudah mengarah pada pemerasan dan pengancaman jiwa.
kami akan membuka laporan untuk menindaklanjutinya. Aku menghela napas berat. Setidaknya, aku tidak sendirian dalam pertarungan ini. Sore harinya, saat aku sedang dalam perjalanan pulang ke rumah ayah, Bagas menelepon. Kali ini, suaranya berbeda dari biasanya, tidak ada nada menyalahkan, tidak ada permohonan, tapi penuh dengan kebingungan. Nir, bisa kita bertemu sebentar? Aku terdiam beberapa detik. Untuk apa? Aku sudah tahu para penagih utang meneleponmu. Aku merasa dingin. Bagaimana kamu tahu? Karena mereka juga baru saja meneleponku. Mereka bilang, kalau kamu tidak membayar, mereka akan membuat masalah ini menjadi besar. Aku tertawa sinis di balik kemudi. Jadi kamu meneleponku untuk ikut mengancam? Suara Bagas bergetar. Bukan. Aku menelepon untuk bilang. Aku sudah tidak tahan lagi. Agus kabur entah kemana. Ibu menangis seharian. Aku terjepit di tengah. Nir, aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku memarkir mobil di pinggir jalan, menatap orang-orang yang lalu lalang di balik kaca depan. Bagas, aku sudah bilang dengan jelas. Aku tidak akan membayar utang adikmu, dan aku tidak akan membiarkan orang tuaku dalam bahaya karena masalah ini. Suara Bagas terisak. Lalu kamu mau aku membiarkan adikku sendiri disakiti mereka? Aku memejamkan mata, suaraku memberat.
Itu adalah konsekuensi dari pilihan adikmu sendiri. Di seberang sana hanya terdengar napas yang berat. Lama sekali, setelah itu, Bagas mengucapkan satu kalimat yang membuat hatiku pilu. Aku hanya ingin tahu, di hatimu, apa aku masih suamimu? Aku membuka mata, menatap langit yang kelabu. Kamu sudah lama tidak berdiri di sisiku, Bagas. Aku menutup telepon. Kali ini, aku tidak ragu lagi. Malam itu, saat aku tiba di rumah ayah, aku melihat beberapa pria asing berdiri mengintai di depan gerbang rumah. Dua orang bersandar di sepeda motor, mata mereka awas melihat ke dalam halaman. Jantungku berdebar kencang lagi, tapi aku melangkah masuk seolah tidak terjadi apa-apa. Ayah dan ibu melihatnya, mereka khawatir. Ada apa di depan rumah nak? Aku berusaha menjaga suaraku tetap normal. Mungkin salah alamat? Aku sudah lapor polisi, ayah dan ibu jangan khawatir. Tapi malam itu juga, saat semua sudah terlelap, terdengar suara hantaman keras pada gerbang besi. Suara BRAK yang keras membuatku terlonjak dari tempat tidur. Ayahku juga kaget, berlari keluar. Di gerbang, ada noda cat merah yang disiramkan, membentuk lingkaran lebar seperti darah. Ibu gemetar, memegangi lengan ayah. Ya Tuhan, mereka mau apa? Tubuhku terasa dingin. Aku segera menelepon polisi. Saat petugas datang, orang-orang itu sudah menghilang. Mereka mencatat tempat kejadian, mengambil foto, membuat laporan. Ayahku terduduk lemas di kursi, memegangi dadanya. Aku segera menghampirinya. Ayah kenapa? Beliau terengah-engah sejenak baru membaik. Beliau menatapku, matanya penuh kekhawatiran dan rasa sakit. Nir, masalah ini sudah tidak kecil lagi. Air mataku mengalir tak tertahankan. Untuk pertama kalinya aku melihat dengan jelas betapa mengerikannya akibat diseret ke dalam lingkaran utang. Aku tidak hanya harus melindungi diriku, tapi juga orang tuaku. Keesokan paginya, aku kembali ke kantor polisi, menyerahkan semua bukti, dari rekaman telepon ancaman, foto kerusakan di rumah. Kasusku ditingkatkan penanganannya, aku juga disarankan untuk sementara waktu membatasi keluar rumah sendirian. Di saat itulah, Bagas muncul. Dia datang langsung ke rumah ayah. Wajahnya kuyu, matanya penuh keputusasaan. Melihatku, dia berjalan mendekat, suaranya memohon. Nir, aku tahu aku salah. Tapi sekarang hanya kamu yang bisa menolong semua orang. Bencilah aku, dendamlah padaku, tapi aku mohon, jangan biarkan masalah ini semakin besar. Aku menatap pria yang pernah menjadi suamiku. Hatiku campur aduk. Sebesar apapun aku pernah mencintainya, sebesar itu pula aku kecewa padanya sekarang. Bagas, kalau hari ini aku memberikan uang, besok mereka akan menuntut lagi. Apa kamu bisa bertanggung jawab untukku lain kali? Bagas terdiam, tidak bisa menjawab. Aku melanjutkan dengan pelan, tapi tegas. Aku tidak bisa menolong siapapun, jika aku sendiri harus mati karena ketakutan. Bagas menatapku, matanya perlahan memerah. Tapi akhirnya, dia hanya terdiam, berbalik, dan berjalan pergi. Bayangan punggungnya di sore itu tampak begitu kecil. Aku kembali masuk ke rumah, duduk di samping ayah dan ibu. Ayahku menatapku lama, lalu berkata, Nak, mulai sekarang, jangan sembunyikan apapun lagi dari ayah dan ibu. Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama sebagai keluarga. Aku mengangguk, air mata mengalir tak tertahankan. Aku tahu, pertarungan ini bukan lagi hanya soal uang antara aku dan keluarga mertua. Ini sudah menyentuh batas akhir kemanusiaan, keselamatan dan kehidupan. Dan mulai sekarang, aku tidak punya jalan untuk mundur lagi. Setelah sore di mana Bagas pergi dengan diam dari rumah ayah, aku duduk termenung lama di tangga. Angin bertiup kencang menerpa pohon bougainville di depan rumah, kelopaknya berguguran seperti serpihan hati yang hancur. Ibu membawakan segelas air hangat, meletakkannya dengan lembut di sampingku, lalu masuk kembali tanpa suara. Aku tahu, ibu sedang menahan kekhawatirannya agar aku tidak semakin panik. Malam itu, seluruh keluarga nyaris tidak tidur. Suara sekecil apapun di luar rumah cukup untuk membuat jantungku berdebar kencang. Aku meletakkan ponsel di kepala ranjang, siap menelepon polisi kapan saja. Anehnya, malam itu berlalu dengan sunyi yang menakutkan, seperti badai yang sedang menahan napas untuk mempersiapkan hantaman yang lebih dahsyat. Dini hari, saat aku baru saja akan terlelap, telepon berdering, Bagas. Kali ini aku tidak berniat mengangkatnya, tapi melihat lebih dari 10 panggilan tak terjawab berturut-turut, aku tahu dia sedang di luar kendali, aku mengangkatnya. Nir, aku mohon, bicaralah pada polisi untuk mencabut laporannya. Mereka memanggil ibuku untuk diperiksa. Aku tertegun. Mereka memanggil ibumu karena perbuatannya, bukan karena aku. Suara Bagas bergetar. Ibu sudah tua, kesehatannya tidak bagus, beliau tidak akan tahan. Nir, bencilah aku sesukamu,
Tapi aku mohon jangan biarkan ibu masuk kantor polisi. Aku terdiam. Di kepalaku, muncul bayangan ibu mertuaku berlutut di depan gerbang, wajahnya penuh air mata, dan juga kata-kata hinaan yang pernah ia lontarkan padaku. Hatiku bimbang. Bagas, kataku pelan, jika hari itu, saat ibumu menghinaku, kamu berdiri membelaku, mungkin hari ini aku tidak perlu melakukan sejauh ini. Di seberang sana hening. Aku tahu aku salah. Sekarang aku hanya memohon, berikan jalan keluar untuk ibuku. Aku tertawa sedih. Lalu, apa ibumu punya jalan keluar lain selain mengakui kesalahannya? Bagas menutup telepon dengan diam. Aku duduk menatap sinar matahari pagi yang menembus jendela. Aku tahu setiap keputusanku saat ini bisa membawa konsekuensi yang serius, tapi aku juga mengerti, jika aku lemah, bukan hanya aku, tapi juga orang tuaku yang akan terus terancam. Siang harinya, saat aku sedang memasak dengan ibu, sebuah mobil berhenti di depan gerbang. Firasatku mengatakan ada hal buruk yang terjadi. Benar saja, saat aku berjalan keluar, aku melihat ibu mertuaku berdiri sendirian. Beliau tidak datang bersama Agus, dan tidak lagi terlihat angkuh. Beliau tampak jauh lebih kurus, rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat. Beliau menoleh menatapku, matanya penuh kekesalan dan ketakutan. Nirmala, perbuatanmu ini sama saja dengan memotong jalan hidup ibu. Aku menghela napas pelan. Masuklah dulu, Bu. Tidak baik bicara di luar. Beliau menggeleng, suaranya serak. Ibu tidak berani masuk. Rumah ini sekarang terasa asing bagi ibu. Aku menatapnya, hatiku terasa berat. Ibu datang ke sini ada perlu apa? Beliau menangis. Ibu dipanggil ke kantor polisi. Mereka bilang ibu ikut menghasut. Bisa kena denda. Ibu sudah tua. Tidak mengerti hukum. Semuanya karena ibu khawatir pada Agus. Dia darah daging ibu. Aku berdiri diam, mendengarkan setiap katanya yang seperti pisau mengiris hatiku. Ibu khawatir pada anak ibu, saya mengerti. Tapi saat ibu khawatir pada anak ibu, apa ibu pernah memikirkan orang tua saya? Ayah saya hampir kena serangan jantung karena masalah ini. Beliau terdiam sejenak. Lalu, seolah luluh, beliau berkata, ibu salah. Ibu mohon padamu, nak. Bicaralah pada mereka, biarkan ibu pulang kampung, hidup tenang. Jangan perpanjang masalah ini. Ini pertama kalinya aku mendengar ibu mertuaku mengucapkan kata mohon padamu. Nak, dengan nada yang begitu putus asa. Aku tidak merasa senang, tidak merasa puas. Di hatiku hanya ada kehampaan yang melelahkan. Bukan saya yang memutuskan, Bu. Bagaimana hukum berjalan, itu urusan hukum. Saya tidak bisa mengubahnya. Beliau memegangi wajahnya, menangis terseduh-seduh. Aku berdiri di sana, tanganku terkulai di sisi tubuh, tidak tahu harus berbuat apa lagi. Setelah itu, beliau perlahan berbalik pergi, tubuhnya membungkuk, langkahnya gemetar. Aku menatapnya, hatiku berat seperti ditimpa batu. Sore harinya, polisi memanggilku untuk dimintai keterangan lagi. Mereka menginformasikan bahwa kelompok penagih utang telah diamankan. Ada indikasi praktik pinjaman online ilegal dengan bunga yang mencekik dan ancaman kekerasan. Kami mohon kerjasama Anda untuk penyelidikan lebih lanjut. Aku mengangguk, merasa sedikit lega, tapi juga cemas karena tahu masalah ini sudah berjalan terlalu jauh untuk bisa kembali. Malam harinya, saat aku sedang duduk bersama ayah dan ibu, telepon berdering lagi. Kali ini, Agus. Aku ragu sejenak, lalu mengangkatnya. Kak. Suara Agus serak, tidak ada lagi nada angkuh seperti sebelumnya. Aku sedang kabur di luar kota. Aku sudah tidak tahan lagi. Orang-orang itu benar-benar mengancam akan membunuhku. Aku memejamkan mata. Kamu bisa kabur sampai kapan? Aku tidak tahu. Kak, aku hanya ingin hidup. Tolong aku, Kak. Aku mendengar ketakutan yang tulus dalam suaranya, tapi aku menjawab dengan sadar. Agus, aku tidak bisa menukar nyawaku untukmu. Satu-satunya cara kamu selamat adalah menyerahkan diri ke polisi, bekerja sama dalam penyelidikan. Hanya hukum yang bisa melindungimu. Agus menangis di telepon. Aku takut. Kamu takut? Aku juga takut. Tapi kalau kamu tidak menyerahkan diri, seluruh keluarga akan hidup dalam ketakutan selamanya. Di seberang sana hanya terdengar suara napas terengah-engah. Lama sekali, sebelum Agus berkata pelan, biar aku pikirkan dulu. Percakapan berakhir. Aku meletakkan telepon. Kedua tanganku terasa dingin. Aku tahu kata-kataku benar, tapi juga cukup kejam untuk mendorong seseorang ke persimpangan jalan tanpa bisa mundur. Malam itu, aku bermimpi melihat rumah tua runtuh diiringi jeritan banyak orang. Aku terbangun dengan keringat dingin, jantung berdebar kencang. Di luar, langit masih gelap. Aku bangkit duduk, menatap ayah dan ibu yang tidur nyenyak di kamar sebelah. Dalam hati, aku berdoa agar semuanya cepat berakhir.
Keesokan paginya, ponselku bergetar tanpa henti. Pesan dari nomor tak dikenal, Agus sudah menyerahkan diri. Aku duduk terpaku. Semenit kemudian, Bagas menelepon, suaranya lelah. Agus menyerahkan diri ke polisi, Nir. Dia mengaku soal pinjaman online ilegal itu, ibu pingsan. Aku tertegun. Bagaimana keadaan ibumu? Dokter bilang tekanan darahnya turun karena syok. Tidak kritis, tapi harus dirawat intensif. Aku terdiam. Di benakku, terbayang lagi ibu mertuaku berlutut di depan gerbang. Angku sekaligus putus asa. Hatiku terasa pilu. Lalu, kamu akan bagaimana sekarang? Bagas menghela napas. Aku sedang di rumah sakit. Nir, bagaimanapun beliau adalah ibuku. Aku masih berharap, kalau kamu bisa, aku tidak menunggunya selesai. Aku tahu apa yang ia inginkan, Bagas, soal hukum, aku tidak akan ikut campur. Tapi dari sisi kemanusiaan, aku tidak akan memotong jalan hidup siapapun. Soal bagaimana membantunya, aku tidak bisa berjanji. Bagas terdiam lama sekali, lalu berkata pelan, terima kasih, Nir. Aku menutup telepon, hatiku bimbang. Aku bukan lagi menantu keluarga itu, dalam arti yang sesungguhnya, tapi aku juga bukan orang yang tidak punya perasaan. Aku hanya mengingatkan diriku sendiri, batasan harus jelas. Sore harinya, ayah memanggilku duduk di teras. Kamu dan Bagas bagaimana? Aku duduk di samping ayah, menjawab pelan. Secara hukum, dia masih suamiku. Yah, tapi aku tidak merasa menjadi istrinya lagi. Ayah menatapku lama, matanya sedih tapi tenang. Kalau begitu, kamu harus berpikir baik-baik. Pernikahan bukan hanya soal cinta, tapi juga karakter. Orang yang tidak berani membela istrinya di hadapan keluarganya sendiri, nantinya akan sulit membela istrinya dari badai di luar sana. Aku mengangguk. Kata-kata ayah telah kurasakan sendiri sepanjang perjalanan ini. Malam harinya, saat aku sedang merapikan dokumen, Bagas datang. Dia berhenti di depan gerbang rumah, penampilannya kuyup, pakaiannya kusut, matanya cekung. Ibuku menatapku ragu. Kamu mau bicara dengannya, nak? Aku terdiam beberapa detik, lalu mengangguk. Aku berjalan ke gerbang. Bagas menatapku, suaranya pelan dan bergetar. Nir, aku tidak akan masuk. Aku hanya ingin bicara beberapa kata denganmu. Aku berdiri menjaga jarak yang pantas, katakanlah. Hari ini aku baru benar-benar sadar betapa lemahnya aku. Adikku ditahan polisi, ibu terbaring di rumah sakit, dan aku di tengah-tengah tidak bisa menolong siapapun, suaranya terisak. Aku tahu semuanya berawal dariku. Jika aku cukup tegas, cukup sadar, mungkin tidak akan mendorongmu sejauh ini. Aku menatapnya. Hatiku pilu. Sekarang bicara seperti itu, apa bisa mengubah sesuatu? Bagas menggeleng. Tidak. Aku hanya ingin kamu tahu, aku tidak pernah berniat menyakitimu, aku hanya lemah. Aku mengatupkan bibir. Dalam masalah seperti ini, kelemahan terkadang adalah cara untuk menyakiti orang lain. Bagas menunduk. Beberapa saat kemudian, dia mengeluarkan selembar kertas dari sakunya. Ini surat cerai. Aku sudah tanda tangan. Kalau kamu setuju, kita sudahi sampai di sini. Aku tidak punya muka untuk menahanmu lagi. Aku menerima surat cerai itu, tanganku sedikit gemetar. Aku sudah menantikan saat ini begitu lama, tapi ketika tiba, hatiku masih terasa bergetar. Kenapa kamu memutuskan ini? Karena aku sadar, kamu tidak akan pernah hidup tenang jika masih menyandang status sebagai istriku. Keluargaku sudah terlalu banyak membuatmu menderita. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya setelah semua ini terjadi, aku melihat kesadaran yang tulus di mata Bagas. Bukan permohonan, bukan paksaan. Apa kamu menyesal? Tanyaku pelan. Bagas tertawa sedih. Aku menyesal, karena tidak punya kemampuan untuk menjadi suamimu. Aku tidak berkata apa-apa lagi. Aku memegang surat cerai itu, masuk ke dalam rumah. Sebelum menutup pintu, aku menoleh ke belakang. Pulanglah. Nanti saat urusan hukumnya, aku akan menghubungimu. Bagas mengangguk, berbalik dan berjalan pergi. Bayangannya menghilang di telan lampu jalan yang kekuningan. Sunyi. Seolah satu babak kehidupan akan segera ditutup. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di samping meja, membaca surat cerai itu berulang kali. Hatiku hampa. Pernikahan ini pernah menjadi mimpiku, tapi dalam waktu singkat berubah menjadi perjuangan untuk bertahan hidup. Keesokan paginya, aku menandatangani surat itu. Goresan penaku mantap, tidak gemetar seperti yang kubayangkan. Saat meletakkan pena, aku tahu aku telah sampai di ujung sebuah pilihan. Siang harinya, aku pergi ke kota untuk mengurus proses terakhir yang berkaitan dengan apartemen di Kebayoran Baru. Aku tidak ingin meninggalkan masalah yang menggantung sedikit pun.
Pengacara memastikan bahwa karena apartemen dan uang 10 miliar seluruhnya adalah harta bawaan yang terdaftar sebelum menikah, Bagas tidak punya hak untuk menggugat. Semuanya diselesaikan dengan cepat, dingin, dan sesuai hukum. Aku duduk di ruang tunggu pengadilan, melihat pasangan-pasangan suami istri yang keluar masuk dengan berbagai ekspresi. Ada yang menangis, ada yang tertawa sinis, ada yang diam seperti tak bernyawa. Aku sadar, disinilah akhir dari begitu banyak mimpi yang pernah indah. Bagas datang sedikit terlambat. Dia tampak lebih kurus. Melihatku, dia berhenti sejenak, lalu berjalan mendekat. Kami berdua duduk berhadapan, dipisahkan oleh meja kayu panjang. Tidak ada kemarahan, tidak ada perdebatan, yang tersisa hanyalah kelelahan yang tulus. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya pelan. "Aku baik," jawabku. Panggilan kami sudah berubah tanpa disadari. Bagas sedikit terkejut, tapi tidak berkomentar lebih lanjut. Saat hakim membacakan putusan akhir, menanyakan apakah kami berdua secara sukarela bercerai, kami berdua menjawab ya serempak, tanpa ragu. Saat palu diketuk, aku tidak merasa sakit, tidak merasa lega. Hanya merasa hampa, seolah baru saja menutup pintu yang telah terbuka selama bertahun-tahun. Keluar dari pengadilan, Bagas berjalan di sisiku sebentar. "Nirmala, mulai sekarang, aku hanya berharap kamu hidup dengan tenang." Aku mengangguk, tidak menoleh padanya. "Kamu juga." Kami berhenti di persimpangan. Dia berbelok ke kiri, aku ke kanan, tidak ada yang menoleh ke belakang. Hidup kami masing-masing berjalan ke arah yang berbeda. Aku kembali ke apartemen di Kebayoran Baru, untuk mengemasi sisa-sisa pernikahan lama. Beberapa pakaian Bagas, buku-buku pemrograman yang pernah ia baca, cangkir kopi yang kubelikan untuknya saat kami liburan ke Bali di tahun pertama pernikahan. Semuanya kukumpulkan dalam kardus, lalu menelepon Bagas agar satpam di lobi yang menyerahkannya. Aku tidak ingin bertemu dengannya secara pribadi lagi. Saat pintu tertutup, aku berdiri di tengah ruang tamu yang luas. Tidak ada suara orang, tidak ada kehangatan keluarga. Anehnya, aku tidak merasa kesepian. Aku merasa ringan, seolah baru saja meletakkan beban berat yang telah kupikul bertahun-tahun tanpa sadar. Seminggu kemudian, aku pindah kembali untuk tinggal permanen bersama ayah dan ibu. Apartemen di Kebayoran Baru kusuakan untuk jangka panjang, agar ada pemasukan yang stabil. Ayah dan ibu tidak banyak bertanya soal perceraian, hanya memasak makanan yang lebih bergizi, menambahkan jahe ke dalam sup agar aku bisa tidur lebih nyenyak. Setiap sore, ayah akan mengeluarkan kursi ke teras, memanggilku untuk minum teh bersama. Suatu kali, ayah bertanya, "Kamu menyesal, nak?" Aku berpikir lama, lalu menjawab, "Aku hanya menyesal satu hal, tidak lebih cepat percaya pada intuisiku sendiri." Ayah menghela napas pelan. Manusia memang seringkali harus membayar harga untuk bisa sadar. Tentang Bagas. Setelah bercerai, sesekali ia masih mengirim pesan singkat, "Jaga kesehatan." Aku tidak membalas, tapi juga tidak memblokirnya. Aku tidak ingin mengubah masa lalu menjadi permusuhan. Kami sudah berjalan terlalu jauh untuk bisa kembali, tapi pernah cukup saling mencintai untuk tidak perlu menyimpan dendam. Tentang Agus, hukuman yang diterimanya tidak terlalu berat karena ia mengaku jujur dan kooperatif dalam penyelidikan, tapi masa mudanya tetap terpotong. Ibu mertuaku, sejak keluar dari rumah sakit, diminta pulang kampung. Sejak itu beliau tidak pernah lagi ke kota. Bagas memberitahuku melalui pesan terakhirnya. "Ibu sudah sangat tua. Sering mengigau memanggil namamu." Membaca pesan itu, aku duduk terdiam lama. Aku tidak senang, tidak sedih. Hanya merasa kasihan pada seorang wanita yang mencurahkan seluruh cinta dan harapannya pada dua anak laki-lakinya, tapi pada akhirnya tidak bisa menjaga siapapun dengan utuh. 3 bulan setelah perceraian, aku kembali fokus bekerja. Aku meminta untuk bertanggung jawab atas proyek-proyek sulit, yang mengharuskanku sering dinas keluar kota. Aku ingin menyibukkan diri, hingga tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Di malam-malam di kota asing, aku duduk sendirian di depan jendela hotel, menatap mobil yang lalu lalang seperti jejak cahaya tanpa awal dan akhir. Aku sadar, kesendirian tidak semenakutkan yang kukira, jika di dalam hati kita tetap menjaga ketenangan. Suatu sore di akhir tahun, aku pulang lebih awal dari biasanya. Ayah sedang menyalakan dupa lagi di altar ibu. Aroma dupa menguar pelan di rumah yang sunyi. Aku berdiri di belakang ayah, menundukkan kepala. "Bu, sekarang aku baik-baik saja." Ayah menoleh menatapku, matanya berbinar dengan kelegaan yang tulus. "Ibumu di surga pasti tenang sekarang." Malam itu, kami makan malam sederhana. Sayur bening, ikan goreng dengan sambal dan lalapan. Tapi aku makan dengan lebih lahap daripada pesta manapun saat aku menjadi menantu di sana. Tidak ada tekanan, tidak ada beban, tidak perlu menjaga setiap ucapan. Saat membereskan meja, ibu berkata pelan,
Kamu sudah punya rencana untuk masa depan? Aku tersenyum. Aku belum berpikir untuk menikah lagi, Bu. Aku ingin hidup untuk diriku sendiri dulu sebentar. Ibu mengangguk, tidak bertanya lebih lanjut. Malam itu, aku berbaring di kamar lamaku, mendengar suara angin yang menyusup melalui celah pintu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa hatiku benar-benar damai. Aku tahu perpisahanku menyakiti banyak orang, termasuk diriku sendiri, tapi jika diminta untuk mengulang, aku akan tetap memilih jalan ini. Karena hanya dengan menyelamatkan diriku sendiri, aku bisa terus hidup dengan harga diri. Di luar sana, musim semi yang baru akan segera tiba. Musim semi tahun itu datang lebih lambat dari biasanya. Hujan gerimis menyelimuti atap genteng tua di rumah ayah. Aku pulang setelah hampir sebulan dinas di luar kota, melangkah melewati pintu, aku melihat ayah sedang memperbaiki kursi kayu yang pakunya lepas, ibu sedang mengelap meja makan. Pemandangan yang begitu biasa, hingga membuatku ingin menangis. Sudah pulang, nak? Ibu mengangkat wajahnya, tersenyum. Iya, Bu, jawabku, meletakkan koper. Rasanya seperti baru saja kembali dari perjalanan yang sangat panjang, bukan hanya secara jarak. Malam itu, kami makan malam untuk mendoakan ibu, sehari sebelum peringatan hari wafatnya, di altar. Foto ibu masih tersenyum ramah seperti biasa, aku menyalakan dupa, menunduk lama. Di hatiku, banyak yang ingin kukatakan, tapi akhirnya hanya berbisik, Bu. Aku sudah berusaha hidup dengan baik. Setelah makan malam, aku duduk di teras bersama ayah. Angin awal musim semi terasa sedikit dingin. Ayah menuangkan secangkir teh untukku, bertanya, pekerjaanmu bagaimana nak? Baik, Yah. Aku baru saja ditugaskan memegang proyek baru lagi. Ayah mengangguk, matanya tampak lega. Aku tahu, baginya sekarang, tidak ada yang lebih penting daripada melihatku bisa berdiri dengan kakiku sendiri. Ponselku bergetar pelan. Pesan dari nomor tak dikenal. Nir. Ini aku. Aku tahu itu Bagas. Aku tidak langsung membukanya. Beberapa saat kemudian, baru aku membalas. Ada apa? Lama sekali, baru pesannya masuk. Aku hanya ingin memberitahu, ibu meninggal dunia tadi malam. Aku tertegun. Cangkir teh di tanganku sedikit miring, air panasnya nyaris tumpah. Aku berdiri diam untuk waktu yang sangat lama, baru bisa mengetik beberapa kata. Turut berduka cita. Bagas tidak membalas apa-apa lagi. Berita meninggalnya ibu mertuaku datang begitu mendadak, seperti angin dingin yang menusuk dada. Aku pernah terluka begitu dalam olehnya, tapi saat mendengar kabar ini, di hatiku tidak ada rasa puas sedikit pun. Hanya ada kehampaan yang sulit dijelaskan. Beliau meninggal saat seluruh keluarganya masih dirundung masalah kasus Agus, saat Bagas baru saja kehilangan istri, kehilangan ibu, kehilangan seluruh keluarga yang pernah damai menurut versinya. Malam itu, aku memberitahu ayah dan ibu. Ibu mertuaku meninggal, Bu, Yah. Ibuku meletakkan sumpitnya. Ya Tuhan, kasihan sekali, bagaimanapun beliau orang tua. Ayah berpikir sejenak. Kamu berencana melayat? Aku terdiam lama. Di kepalaku, semua kenangan muncul kembali, dari awal saat beliau menyambutku dengan gembira, hingga saat beliau menghina, berlutut, dan memaksa meminta uang. Akhirnya, aku menjawab pelan, aku akan datang menyalakan dupa untuknya, sebagai bentuk kemanusiaan terakhir. Keesokan harinya, aku kembali ke kampung halaman mantan suamiku, rumah sederhana yang dulu ramai, kini sepi. Bagas berdiri di depan pintu, tubuhnya semakin kurus. Melihatku, dia tertegun sejenak, lalu mengangguk pelan sebagai sapaan. Aku masuk. Menyalakan dupa di depan peti jenazah. Aroma dupa yang menusuk hidung. Aku menunduk. Tidak meminta apa-apa. Tidak mendendam apa-apa. Hanya berharap yang telah tiada bisa beristirahat dengan tenang. Bagas mengajakku ke teras. Kami berdiri menjaga jarak yang pas, bukan sebagai suami istri, tapi juga bukan orang asing. Terima kasih sudah datang, katanya pelan. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya. Bagas menatapku lama. Ibu, sebelum meninggal, mengucapkan satu kalimat, beliau bilang, beliau sudah menyusahkanmu. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Permintaan maaf apapun sekarang sudah terlambat. Sudah berlalu. Bagas mengangguk, matanya tampak begitu dalam kesedihannya. Agus di penjara, mendengar kabar ibu meninggal, dia menangis sampai pingsan. Dia titip pesan padaku untuk meminta maaf padamu. Aku menghela napas pelan. Aku tidak membencinya lagi. Tapi memaafkan bukan berarti kita bisa kembali seperti dulu. Bagas menatapku sedih. Aku mengerti. Sebelum aku pergi, dia mengucapkan satu kalimat. Nir, andai saja hari itu aku lebih kuat. Aku memotongnya, suaraku tenang. Tidak ada andai saja, Bagas.
Semua orang sudah memilih jalannya masing-masing. Dalam perjalanan pulang, aku duduk di dalam mobil, menatap hujan gerimis di luar jendela. Hatiku tidak sesedih yang kukira. Mungkin, air mata untuk pernikahan itu sudah lama kukuras habis. Beberapa bulan kemudian, pekerjaanku semakin mapan. Proyek yang kutangani berhasil melebihi ekspektasi. Aku mendapat promosi. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku mencapai puncak karier dengan kemampuanku sendiri, bukan karena bergantung atau menukar. Suatu sore, saat aku sedang merapikan dokumen, Om Budi, sahabat ayah, datang berkunjung. Om Budi menatapku, lalu tersenyum. Anak ini sekarang beda sekali ya, tatapan matanya lebih tegar. Aku tersenyum. Mungkin karena sudah tua, Om. Om Budi tertawa, menoleh ke ayahku. Lihat, kehilangan satu pernikahan, tapi dapat anak yang dewasa. Ayahku tidak berkata apa-apa, hanya menepuk pundakku pelan. Malam itu, aku menerima pesan dari Bagas. Singkat, aku akan pindah kerja keluar pulau. Mungkin akan lama baru kembali. Aku membacanya, mengangguk pelan dalam kegelapan. Akhirnya, kami akan benar-benar keluar dari orbit satu sama lain. Sebelum tidur, aku membuka buku catatan kecil yang dulu mencatat jumlah uang yang harus kutanggung untuk keluarga mertuaku. Angka-angka itu sekarang telah menjadi masa lalu. Aku menutup buku itu, menyimpannya di laci, seperti menyimpan satu babak kehidupan. Di luar, hujan sudah reda, bulan sabit tipis seperti benang tergantung di langit. Tiba-tiba aku sadar, ada beberapa kehilangan yang sepertinya tidak bisa dilalui, tapi waktu tetap membawa kita berjalan. Perlahan tapi pasti, aku tidak tahu masa depanku akan kemana, apakah akan menemukan cinta lagi atau tidak. Tapi sekarang aku sadar betul, aku telah belajar bagaimana cara berdiri sendiri setelah dijatuhkan dengan cara yang paling menyakitkan. Musim kemarau tahun itu datang lebih awal. Sinar matahari keemasan menyinari jalanan di depan rumah, mengeringkan sisa-sisa hujan akhir musim semi. Aku pulang kerja, melihat ayah sedang memangkas tanaman hias di depan rumah, ibu sedang menyiangi sayuran di dapur. Pemandangan itu begitu sederhana, hingga membuat hatiku terasa damai. Tidak ada rasa tidak aman, tidak ada ketakutan seperti saat harus lari dari kegelapan. Malam harinya, saat makan, ibu berkata sekenanya, akhir-akhir ini kamu makannya lahap, tidurnya juga nyenyak ya, nak. Aku tersenyum. Sudah jauh lebih baik, Bu. Ayah tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk. Matanya berbinar dengan kelegaan yang diam-diam. Aku mengerti. Bagi orang tuaku, kebahagiaan sekarang bukanlah melihatku punya suami di sisi, tapi melihatku tidak lagi hidup dalam ketakutan. Beberapa hari kemudian, aku menerima telepon dari nomor asing. Saat kuangkat, suara pria paruh baya terdengar. Ini dengan Ibu Nirmala, saya petugas dari lembaga pemasyarakatan. Jantungku berdebar pelan. Iya, benar. Ada apa ya, Pak? Adik ipar Anda, Agus, mengajukan permohonan untuk bertemu dengan Anda, katanya ingin bertemu untuk meminta maaf secara langsung. Jika Anda berkenan, kami akan mengaturnya. Aku menutup telepon, duduk terdiam lama. Aku tidak menyangka Agus akan berinisiatif meminta bertemu. Bayangan-bayangan lama muncul kembali, tatapan penuh dendam, suara teriakan, ancaman. Aku tidak lagi takut, tapi di hati masih ada kewaspadaan. Malam harinya, aku menceritakan hal ini pada ayah dan ibu. Ibu menatapku cemas. Kamu mau pergi? Aku terdiam sejenak, lalu mengangguk. Aku akan pergi, bukan untuk memaafkan, tapi untuk menutup bab ini. Ayah menatapku lama. Kalau hatimu sudah kuat, baru pergi. Kalau masih takut, tidak perlu dipaksakan. Aku mengangguk. Sudah kuat, ya. Seminggu kemudian, aku pergi ke lembaga pemasyarakatan. Pintu besi terbuka, suara kuncinya berbunyi dingin. Di ruang kunjungan, Agus duduk di seberangku, dipisahkan oleh kaca. Dia lebih kurus, tatapan matanya tidak lagi angkuh. Yang tersisa hanyalah kelelahan dan penyesalan. Dia menatapku lama, lalu menunduk. Kak Nirmala, maafkan aku. Aku tidak langsung menjawab. Beberapa saat kemudian, baru aku bertanya, kamu minta maaf untuk apa? Suaranya serak. Karena aku menyakiti kakak. Karena kakak harus bercerai. Orang tua kakak ketakutan. Kakak harus hidup dalam was-was berbulan-bulan. Aku tidak punya muka untuk bertemu siapapun lagi. Air matanya jatuh di atas kaca. Aku menatap pemandangan itu. Hatiku tidak lagi marah. Hanya ada kesedihan yang mendalam. Kamu menyesal itu bagus. Tapi penyesalan tidak bisa menghapus konsekuensi. Agus mengangguk tanpa henti. Aku mengerti. Aku hanya berharap kakak tahu. Aku tidak pernah menganggap remeh apa yang kakak berikan. Waktu itu.
Aku hanya bodoh. Aku menatapnya, berkata pelan, kamu masih muda, masih hidup. Gunakan sisa hidupmu dengan benar. Itulah satu-satunya cara menebus kesalahanmu pada semua orang, termasuk pada dirimu sendiri. Agus terisak-isak. Aku tahu, Kak. Pertemuan berakhir dengan hening. Saat berjalan keluar dari penjara, aku menarik napas dalam-dalam. Hatiku tidak terasa lega, tapi juga tidak seberat sebelumnya. Satu babak yang menyakitkan telah kututup dengan tanganku sendiri. Beberapa bulan kemudian, aku menandatangani kontrak jangka panjang dengan mitra bisnis dari luar negeri. Pekerjaan membuatku sering bepergian, terkadang selama berbulan-bulan. Di malam hari di kota asing, aku berdiri di depan jendela hotel, menatap jalanan yang terang benderang. Pikiranku melayang jauh. Tapi berbeda dari sebelumnya, aku tidak merasa kesepian. Aku tahu, di belakangku, masih ada rumah untuk pulang. Suatu kali saat kembali ke tanah air, aku berziarah ke makam ibu. Langit sore berangin kencang, daun-daun kering berdesir di bawah kakiku, aku menyalakan dupa, duduk lama sekali. Bu, hidupku melewati banyak badai, tapi aku berhasil selamat. Aku bukan lagi gadis kecil penurut seperti dulu. Angin berdesir pelan di antara pepohonan, seperti jawaban tanpa suara. Dalam perjalanan pulang, aku menerima pesan dari Bagas. Pesan terakhir setelah berbulan-bulan. Dia akan segera meninggalkan Indonesia. Sebelum pergi, dia ingin mengatakan satu hal. Aku pernah sangat mencintaimu. Aku membaca pesan itu berulang kali. Aku tidak langsung membalas. Hingga malam hari, saat duduk sendirian di kamar, baru aku membalas. Aku tahu, tapi cinta saja tidak cukup untuk berjalan bersama sampai akhir. Bagas hanya membalas satu kata. Iya. Sejak itu, dia tidak pernah mengirim pesan lagi. Kami benar-benar menjadi dua garis paralel, berjalan di sisa hidup masing-masing tanpa pernah bersinggungan lagi. Di akhir tahun, ayahku sakit. Beliau harus dirawat di rumah sakit selama beberapa minggu karena komplikasi penyakit jantungnya. Aku meninggalkan semua pekerjaan, menjaga ayah setiap hari. Ayah berbaring di ranjang pesakitan, menatapku memegang mangkuk bubur, meniupnya setiap sendok, lalu berkata pelan, dulu waktu kamu kecil, ibumu juga merawat ayah seperti ini. Aku terisak. Ayah harus sembuh. Aku hanya punya ayah dan ibu. Ayah tersenyum lemah. Ayah tahu anak ayah sudah sangat kuat. Tapi ingat, sekuat apapun, berilah dirimu hak untuk bersandar pada orang lain saat lelah. Kata-kata itu melekat di hatiku lama sekali, seperti pengingat yang sunyi. Ayah keluar dari rumah sakit menjelang akhir tahun. Tahun baru kali itu, di rumahku hanya ada 3 orang. Tidak ramai, tidak riuh, tapi hangatnya luar biasa. Di malam pergantian tahun, aku berdiri di depan rumah, menatap kembang api yang mekar di langit yang jauh, cahayanya menyinari wajah ayah dan ibu yang berdiri di sisiku. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa menjadi bagian dari suatu tempat. Tiba-tiba aku mengerti, kebahagiaan bukanlah memiliki seorang pria di sisi, tapi saat kita tidak lagi merasa takut dalam hidup kita sendiri. Setelah tahun baru, kesehatan ayah perlahan membaik. Beliau masih harus minum obat rutin, tapi wajahnya lebih cerah dari sebelumnya. Setiap pagi, ayah akan menyiram tanaman di depan rumah, ibu sibuk di dapur, aku pergi bekerja, sore hari pulang untuk makan malam bersama mereka. Hidup berjalan perlahan, damai, hingga seringkali aku merasa semua badai sebelumnya hanyalah mimpi yang panjang. Hingga suatu sore di akhir bulan Maret, saat aku sedang rapat di kantor, telepon bergetar tanpa henti. Nomor Bagas. Aku ragu cukup lama, baru berjalan keluar ruangan untuk mengangkatnya. Nir, aku ada kabar untukmu. Suaranya di seberang sana lelah dan serak. Kabar apa? Agus? Adikku. Bunuh diri di penjara. Tidak tertolong. Aku berdiri terpaku di koridor yang terang benderang. Telingaku berdengung. Butuh beberapa detik sampai aku mengerti setiap kata yang baru saja ku dengar. Kenapa? Katanya depresi berat. Beberapa hari lalu sempat minta bertemu denganku, tapi belum sempat. Pagi ini ditemukan, sudah terlambat. Aku bersandar di dinding, tubuhku lemas. Meskipun sudah menyiapkan diri untuk banyak hasil yang buruk, aku tidak pernah menyangka akan berakhir seperti ini. Bayangan Agus menunduk menangis di ruang kunjungan tiba-tiba muncul dengan jelas. Aku turut berduka cita. Kataku pelan. Bagas terdiam lama sekali, lalu berkata dengan suara rendah, aku tahu kamu sudah tidak ada hubungannya. Tapi bagaimanapun, dia pernah menjadi adikku, pernah menjadi bagian dari keluargamu. Kalau kamu bisa, datang melihatnya untuk terakhir kali. Aku tidak langsung menjawab. Sebagian hatiku ingin menolak, karena aku sudah terlalu lelah. Tapi sebagian lagi mengerti, jika aku tidak pergi,
Mungkin seumur hidup ini aku akan terus menyimpan penyesalan. Malam harinya, aku membicarakan ini dengan ayah dan ibu. Ibu terdiam sejenak, lalu menghela napas. Hidup manusia memang singkat, nak. Kalau di hatimu masih ada yang mengganjal, pergilah sekali, biar lebih ringan. Ayah mengangguk. Pergilah. Sebatang dupa sudah cukup. Keesokan harinya, aku pergi ke kamar jenazah lembaga pemasyarakatan. Bagas berdiri di sana, bahunya merosot, matanya merah. Melihatku, dia hanya mengangguk pelan, tidak bisa berkata banyak. Aku berjalan masuk, melihat melalui kaca yang dingin. Wajah Agus pucat, lebih kurus dari saat aku menemuinya di penjara. Tapi anehnya terlihat damai. Aku menyalakan sebatang dupa untuknya, berbisik pelan, kamu tidak perlu takut lagi. Semuanya sudah berakhir di sini. Keluar dari ruangan, aku melihat Bagas terduduk di tangga, kedua tangannya memegangi kepala. Aku berdiri di sampingnya, tidak tahu harus berkata apa selain kalimat biasa, semuanya akan berlalu. Bagas mengangkat wajahnya menatapku, matanya kosong. Aku kehilanganmu, kehilangan ibu, sekarang kehilangan adikku. Inikah harga yang harus kubayar untuk kepengecutanku? Aku tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Ada beberapa kehilangan yang tidak bisa ditukar dengan benar atau salah. Kamu masih hidup. Kamu harus terus berjalan. Jangan terlalu dipikirkan. Bagas mengangguk pelan. Hari itu, aku tidak tinggal lama. Aku pulang dengan diam, hatiku terasa berat. Beberapa hari setelahnya, aku menjadi lebih pendiam. Malam hari, seringkali aku bermimpi melihat Agus berdiri di ujung koridor yang panjang, bayangan punggungnya kecil seperti saat ia masih mahasiswa baru datang ke kota. Aku memanggilnya, tapi dia tidak menoleh. Aku terbangun dengan keringat dingin. Hatiku pilu. Ibu memperhatikan aku yang sering duduk melamun di teras, lalu mendekat, masih memikirkan yang lama nak? Mungkin hatimu masih terasa berat. Ibu mengusap punggungku pelan. Kamu tidak salah. Kamu sudah melakukan semua yang bisa kamu lakukan. Jangan salahkan dirimu atas hal yang tidak bisa kamu ubah. Kata-kata ibu seperti tangan yang memegangku dengan lembut, menarikku keluar dari lingkaran menyalahkan diri sendiri yang mulai melilit hatiku. Suatu sore, aku menerima email resmi dari pihak penyelidik. Kasus pinjaman online ilegal telah ditutup. Pihak-pihak terkait telah diproses secara hukum. Aku menatap layar lama sekali, satu babak kelam dalam hidupku akhirnya memiliki akhir yang jelas. Beberapa hari kemudian, Bagas mengirim pesan singkat. Aku sudah mengurus pemakaman Agus. Aku akan segera berangkat ke luar negeri untuk bekerja di bidang teknis. Mungkin tidak akan ada kesempatan bertemu lagi. Terima kasih sudah pernah hadir dalam hidupku. Aku menatap pesan itu lama, lalu membalas. Jaga kesehatan. Itulah kali terakhir aku dan Bagas berkomunikasi. Waktu perlahan berlalu, rasa sakit perlahan mereda, seperti lumpur yang mengendap setelah banjir besar. Aku kembali fokus pada pekerjaan. Perjalanan dinas yang terus-menerus, rapat, kontrak yang ditandatangani, aku mulai menemukan kembali semangat dalam diriku, seperti saat masih gadis, sebelum terseret ke dalam pusaran pernikahan dan beban keluarga. Suatu sore setelah pulang ke rumah, aku melihat-lihat foto lama di ponsel. Foto aku dan Bagas di hari pernikahan, foto makan malam keluarga, foto aku berdiri di samping ibu mertuaku di hari pertama menjadi menantu. Aku tidak menghapusnya, tapi juga tidak lagi merasa sakit seperti dulu. Semuanya sekarang seperti film lama yang sudah selesai ditonton, hanya menyisakan sedikit rasa sedih, tapi tidak lagi menghantui. Aku berjalan ke teras, menatap bulan purnama di langit. Saat itu, tiba-tiba aku sadar, aku telah berhasil melewati semua tragedi itu tanpa tumbang. Aku kehilangan banyak hal, tapi aku berhasil menyelamatkan diriku sendiri. Ayah keluar dari dalam rumah, memberikan segelas teh hangat padaku. Anak ayah sekarang kelihatannya sudah sangat berbeda. Berbeda bagaimana, ya? Matamu lebih terang. Tidak lagi menghindar. Aku tersenyum, menyandarkan kepala di bahu ayah dengan lembut. Mungkin karena aku tidak punya apa-apa lagi untuk lari. Angin malam bertiup sepoi-sepoi, membawa aroma bunga jeruk yang baru mekar. Aku memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa hatiku benar-benar telah menutup masa lalu. Bukan dengan dendam, tapi dengan penerimaan. Para pembaca yang terhormat, kisah hidup Nirmala telah menutup satu babak yang penuh dengan air mata, kehilangan, dan rasa sakit. Tapi itu juga telah membuka pintu baru, di mana ia belajar untuk berdiri dengan kakinya sendiri. Dari seorang istri yang penurut, yang hidup lebih untuk orang lain daripada untuk dirinya sendiri, Nirmala mengerti sepenuhnya bahwa cinta tidak berarti pengorbanan buta, dan pernikahan bukanlah panggung untuk mempertaruhkan seluruh hidup demi kedamaian orang lain. Ada harga yang harus dibayar dengan air mata, dengan waktu hidup.
Tapi jika tidak cukup berani untuk berhenti, yang akan tumbang pada akhirnya adalah diri kita sendiri. Dalam kehidupan nyata, terutama dalam urusan rumah tangga dan keluarga, semoga kita semua selalu menjaga pelampung penyelamat yang pantas untuk diri kita sendiri. Itulah harga diri, kemanusiaan, kemandirian, dan kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Uang bisa habis, cinta bisa memudar. Tapi jika Anda kehilangan diri Anda sendiri, Anda tidak akan punya apa-apa lagi.